Bab 261 Azure Cloud Dream. Linger, pertama-tama aku akan membawamu untuk mengenal kakak perempuan sebelum mengirimmu pulang, oke? Perhatian Yunce tidak pernah meninggalkan Xia Qingyue. Sambil memegang tangan Linger kecil, mereka tiba di sebelah Xia Qingyue. Seperti yang diharapkan, ketika Sulinger melihat Xia Qingyue, matanya langsung bersinar, dan dia menjerit lembut. Wah, kakak yang sangat cantik. Dia lebih cantik dari kakak perempuan lain yang pernah saya temui sebelumnya. Tapi mengapa dia berbaring di sini? Apakah dia terluka? Yunce mengangguk. Berjalan di sebelah Xia Qingyue, dia sekali lagi menekankan tangannya di dadanya. Tapi dia akan segera sembuh. Petik 2. Suhu Xia Qingyue berangsur-angsur kembali normal. Namun, napasnya masih sangat lemah, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun dalam waktu dekat. Sebagai seorang dokter, dia sangat jelas tentang situasi Xia Qingyue saat ini. Setelah mentransfer semua energinya yang mendalam ke tubuhnya sendiri benar-benar tanpa energi spiritual, dan di bawah keadaan menipis ini, dinginnya es sedingin es benar-benar masuk tubuhnya. Termasuk darah, jantung, dan setiap sudut tubuhnya. Tidak hanya vitalitasnya yang terluka, meridiannya telah mengalami kerusakan yang sangat besar, bahkan mungkin seluruh tubuhnya lumpuh karena hal ini. Apa yang dikatakan Jasmine benar. Jika bukan karena Frozen Cloud Arts yang dia kembangkan yang memungkinkan tubuhnya untuk menyesuaikan diri dengan dingin sampai tingkat tertentu, itu akan menjadi kematian yang pasti baginya jauh sebelum Yunce bangun saat itu. Dengan tingkat kelemahan tubuhnya saat ini, yang bisa dilakukan Yunce hanyalah menggunakan metode yang paling lembut untuk membubarkan hawa dingin di tubuhnya. Dia tidak berani melakukan gerakan lain. Linger kecil berjongkok di samping. Kedua tangannya memegangi pipinya, ketika dia menatap tanpa ekspresi pada tatapannya yang berat dan serius. Dia terus menatapnya seperti ini untuk waktu yang sangat lama, seolah-olah dia sedang berusaha mencari tahu sesuatu. Setelah beberapa saat, tangan Yunce akhirnya meninggalkan dada Xia Qingyue. Dia menghela napas panjang lega, dan mengangkat tangannya untuk mengusap keringat hangat dari dahinya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa si kecil Linger, yang tidak memotongnya selama seluruh proses, sedang menatapnya tanpa berpaling. Penampilan imut dan fokus itu tidak bisa menahan dirinya untuk tertawa. Kenapa kamu selalu terus menatapku? Karena kakak laki-laki Yunce sangat tampan. Si kecil Linger menjawab tanpa ragu-ragu. Tampan, dipuji oleh seorang gadis muda yang naif dan mekar yang tidak memiliki kehalusan apapun, Yunce tidak bisa menahan rasa bangga di hatinya. Dia tertawa riang. Meskipun aku memang benar-benar tampan, orang yang tampan mungkin tidak semua menjadi orang baik. Linger, bukankah kamu takut kalau aku orang jahat juga? Petik 2. Aku tidak takut. Linger menggelengkan kepalanya, dan dengan tegas berkata, kakak Yunce jelas bukan orang jahat. Mengapa? Karena, Linger bahkan tidak berpikir sejenak, dan buru-buru memberikan penjelasan untuk Yunce. Karena, tidak hanya kakak laki-laki Yunce menyelamatkanku, hanya dengan sekali pandang, kamu terlihat seperti orang yang sangat, sangat baik. Papa mengajari saya untuk tidak mendekati orang asing sejak saya masih muda, dan sejak saya masih muda, saya selalu bersembunyi jauh setiap kali saya melihat orang yang hidup. Tapi, itu tidak sama untuk kakak laki-laki Yunce sama sekali. Ketika saya melihat kakak laki-laki Yunce, saya tidak takut sedikitpun, dan saya merasa sangat dekat dengan Anda. Bahkan lebih dekat daripada saudara lelaki sejati. Ini seperti, saya sudah kenal kakak laki-laki Yunce, dulu sekali. Ketika saya melihat kakak laki-laki Yunce, suasana hati saya juga menjadi sangat bahagia. Petik 2. Sementara dia mengatakan itu, Linger kecil tersenyum, mengungkapkan dua gigi taring kecil seperti mutiara. Yunce tersenyum juga. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia merasakan hal yang sama seperti Linger kecil juga. Hanya dengan diam-diam menatapnya seperti ini, suasana hatinya akan menjadi sangat ceria, seolah-olah dia benar-benar melihat Lingernya kembali ke sisinya. Bahkan sakit hati yang ia dapatkan dari keadaan tubuh Xia Qingyue telah sedikit berkurang. Saat ini, Xia Qingyue tidak lagi dalam bahaya kehilangan nyawanya. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya, adalah memulihkan vitalitasnya sedikit demi sedikit, dan diam-diam menunggunya bangun. Setelah dia bangun, masih ada kebutuhan untuk perlahan-lahan memulihkan kekuatannya, dan proses ini akan membutuhkan waktu yang sangat, sangat lama. Setelah itu, dia membutuhkan waktu lebih lama untuk mengkondisikan tubuhnya, agar tidak meninggalkan sekuel apapun. Adapun untuk memulihkan sepenuhnya energi yang dalam, mungkin bahkan tidak mungkin untuk melakukannya dalam waktu setengah tahun. Itu baik bahwa dia ada di depannya. Kalau tidak, jika dia tidak di sisinya, dengan kondisi Xia Qingyue saat ini, dia mungkin lumpuh seumur hidup. Apakah kakak perempuan cantik belum sehat? Kapan dia akan bangun? Linger kecil memandang ke arah Xia Qingyue, yang tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, dan bertanya dengan cemas. Pada saat yang sama, dia diam-diam berpikir dalam hatinya, ketika aku tumbuh dewasa, akan lebih bagus jika aku sama tampannya dengan kakak perempuan yang cantik. Jangan khawatir, dia sudah baik-baik saja, dia hanya perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu. Kata Yunce dengan nada yang sangat santai. Keadaan Xia Qingyue saat ini stabil untuk sementara, dan saat ini, dia juga tidak berani melakukan sesuatu yang berlebihan. Sudah waktunya ia secara resmi mulai mencari tahu tempat apa ini, tempat dewa jahat mengirimnya dan Xia Qingyue, sebenarnya. Dia memandangi gadis kecil di depannya yang dia selamatkan, yang kedalaman jiwanya.
Hanya berdasarkan nama yang sama yang dia miliki dengan Su Ling'er, dan penampilan yang sama dia miliki, itu ditakdirkan bahwa dia tidak dapat meninggalkannya sendirian seperti ini. Dia bertanya pada Su Ling'er, "Ling'er, di mana rumahmu? Apakah jauh dari sini? Kenapa orang-orang itu mencoba menangkapmu?" Petik 2. Tangan kecil Ling'er menjauh dari pipinya, dan dia menunjuk ke utara. "Rumahku ada di sana, tidak terlalu jauh dari sini. Awalnya, Papa seharusnya membawaku keluar untuk bermain hari ini, tetapi ketika kami berjalan, banyak orang berpakaian hitam tiba-tiba muncul. Papa mulai berkelahi dengan orang-orang berpakaian hitam itu, dan menyuruhku untuk segera melarikan diri. Jadi aku terus berlari, dan setelah berlari cukup jauh, tiba-tiba, ketiga orang jahat dari sebelumnya muncul dan mengejarku bersama-sama. Jika kakak tidak selamatkan saya mungkin sudah ditangkap oleh mereka. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi pada Papa, tapi karena Papa begitu kuat, dia pasti bisa mengalahkan semua orang jahat itu." Petik 2. Ketika dia berbicara tentang Papa-nya, mata Ling'er kecil dipenuhi dengan pemujaan, dan tidak membawa terlalu banyak kekhawatiran. Jelas, dia sangat mempercayai Papa-nya. Karena berlari kencang untuk waktu yang lama, dan bahkan pada akhirnya tersandung, sepatu Ling'er kecil sudah benar-benar penuh dengan kotoran. Ujung-ujung roknya kotor oleh sejumlah besar, dan bahkan ada memar besar di kakinya yang kecil. Sebelumnya, Yun Ce telah peduli tentang situasi Xia Qingyue sepanjang waktu, dan baru sekarang dia menyadari hal itu. Seketika, dia merasakan jantungnya sakit. Berjalan di sebelah Ling'er, dia mengambil kaki rampingnya yang kecil, dan dengan lembut bertanya, "Ling'er, apakah Anda jatuh dan melukai diri sendiri? Apakah itu menyakitkan?" "Sedikit, tapi itu sudah tidak terlalu menyakitkan lagi." Ketika Yun Ce mengangkat kaki kecilnya, rasa sakit jelas melintas di ekspresinya. Namun, itu buru-buru diganti dengan senyum yang bisa menggerakkan hati semua orang. Seolah-olah dia mencoba menghibur Yun Ce sebagai gantinya. "Ayo, biarkan aku melihatnya. Saya seorang dokter jenius yang sangat luar biasa, Anda tahu. Tidak peduli apa cedera itu, saya dapat menyembuhkannya dengan baik." Yun Ce duduk di samping Ling'er, dan ketika dia mengatakan itu, dia dengan hati-hati mengeluarkan sepatunya karena dia harus memeriksa apakah pergelangan kakinya terluka. Saat Yun Ce memegangi sepatunya, dia bertanya, "Ling'er, bisakah kau memberitahuku di mana aku berada? Saya datang dari suatu tempat yang sangat jauh, jadi saya bahkan tidak tahu di mana tempat ini." Petik 2. Tempat yang sangat jauh. Gadis kecil itu memiliki ekspresi keheranan, tapi kemudian, dia berkata dengan penuh semangat. "Tidak heran kakak laki-laki Yun Ce tidak sedikit pun tua, namun sama luar biasa dengan Papa. Anda dan kakak perempuan cantik ini pasti berasal dari tempat-tempat yang luar biasa dalam legenda itu, bukan? Papa memberitahu saya, di tempat-tempat yang luar biasa itu, ada banyak orang yang sangat luar biasa, dan ada orang yang bahkan lebih luar biasa daripada Papa." Oh benar, aku hampir lupa untuk menjawab pertanyaan kakak Cheyun. Ling'er mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kejauhan. "Rumahku disebut, Kakek Klan, dan itu berada di dasar gunung tertinggi di sana. Gunung itu disebut, Gunung Grenwake. Kakak laki-laki Yun Ce, apakah Anda pernah mendengar tentang gunung itu? Papa memberitahu saya bahwa gunung rumah kami sangat terkenal di benua Azure Cloud, Anda tahu." Petik 2. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Yun Ce mengangguk, dan tersenyum. "Tuan saya pernah mengatakan kepada saya, Gunung Grenwake adalah gunung surgawi, dan merupakan salah satu dari 13 gunung surgawi. Ada periode waktu ketika saya sangat ingin melihatnya. Saya tidak menyangka bahwa tempat ini adalah sebenarnya." Suara Yun Ce tiba-tiba melambat, dan kemudian, itu benar-benar tersangkut di tenggorokannya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan bahkan murid-muridnya telah menyusut beberapa saat. Suaranya mulai bergetar. "Gunung Grenwake, Azure Cloud, Azure Cloud, Azure Cloud benua, maksudmu, tempat ini adalah, apakah, Azure Cloud Kontinen?" Itu benar, tempat ini jelas Azure Cloud Kontinen. Reaksi aneh Yun Ce tiba-tiba menyebabkan Ling'er merasa bingung. Yun Ce benar-benar terpana di tempat. Pikirannya dalam keadaan kacau, dan hanya setelah beberapa saat, akhirnya dia menenangkan pikirannya. Azure Cloud Kontinen, tempat yang telah dimeteraikan dalam ingatannya, tempat di mana ia tinggal di kehidupan masa lalunya, tempat di mana hidupnya berakhir. Tempat di mana dia pikir itu tidak mungkin lagi muncul dalam hidupnya, dan mengira nasibnya dengan tempat ini selamanya terputus saat itu juga. Di Kekaisaran Angin Biru, ia pernah mencoba menanyakan informasi tentang benua Azure Cloud, namun, pada dasarnya tidak ada yang tahu tentang nama, benua Azure Cloud, dan benua Azure Cloud bahkan tidak disebutkan dalam berbagai catatan. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Azure Cloud benua dan benua mendalam langit milik dua dunia yang sama sekali berbeda, dan pada dasarnya tidak ada semacam persimpangan di antara mereka. Sejak saat itu, dia selamanya menyimpannya dalam ingatannya, dan, di benua mendalam langit, itu adalah tempat yang hanya dia ketahui. Dia benar-benar tidak mengharapkan itu, tempat yang dikirim oleh dewa jahat kepadanya, sebenarnya ada di sini. Roh Phoenix pernah berkata, dia memiliki 3 kehidupan. Memang, dia benar-benar memiliki 3 kehidupan. Dalam kehidupan pertamanya, ia dibesarkan di Kekaisaran Xiao Blue Empire Kekaisaran Angin Biru Benua Langit. Ketika dia berusia 16 tahun, pada hari pernikahannya dengan Xia Qingyue, dia diracun hingga mati oleh Xiao Yulong, dan hidupnya berakhir di sana. Dalam kehidupan keduanya, ia dilahirkan di benua Azure Cloud, dan dijemput oleh Saint Medis.
Dia menghabiskan setengah hidupnya mempelajari teknik medis, menyelamatkan yang sakit dan membantu yang terluka. Dia kemudian menghabiskan separuh hidupnya dengan hati yang dipenuhi kebencian, membantai banyak orang. Dan ketika dia berusia 27 tahun, dia diusir dari Clouds and Cliff dan meninggal. Dalam kehidupannya yang ketiga, ia membawa semua ingatannya dalam kehidupan pertamanya dan kedua, dan terbangun dalam tubuh mayat pertamanya seumur hidup. Pengetahuannya memberitahu dia bahwa pengalamannya sendiri sangat aneh dan mengejutkan, sampai-sampai mereka bisa mengejutkan dunia. Dia pernah curiga bahwa segala sesuatu tentang benua Azure Cloud sebenarnya hanya mimpi juga. Kalau tidak, bagaimana dia akan terbangun dalam tubuhnya sendiri yang seharusnya mati setidaknya 27 tahun yang lalu? Ada kemungkinan untuk segala sesuatu di dunia ini untuk dibalik, bagaimanapun, hanya waktu yang tidak dapat dikembalikan. Jika masa hidupnya di Azure Cloud Continent bukan mimpi, maka, tidak termasuk setiap kemungkinan lain, berdasarkan waktu, setidaknya 27 tahun kembali. Namun, saat ini, nama, benua Azure Cloud, sekali lagi muncul di dunianya, dan itu mengatakan kepadanya dengan suara gemuruh. Segala sesuatu tentang benua Azure Cloud bukanlah mimpi sama sekali, dan tidak mungkin untuk menjadi mimpi. Kakak Yunce, apa yang terjadi padamu? Ekspresimu terlihat sangat aneh. Aduh, Su Ling'er berteriak menyakitkan. Sepertinya, ketika Yunce hilang dalam linglung, dia tanpa sengaja menekan memar di pergelangan kakinya. Yunce tersadar, dan buru-buru memegang kaki kecilnya dengan hati-hati, dengan lembut melepas kaus kakinya. Tidak apa, aku hanya memikirkan beberapa hal sebelumnya, apakah aku menyakitimu? Benar, Ling'er, bisakah kau memberitahuku, di negara mana kita berada? Petik 2. Gunung Grenwake terletak di Supwake, sebuah negara yang terletak paling timur di benua Azure Cloud. Yunce sangat jelas tahu tentang hal ini, dia hanya ingin menggunakan jawaban gadis ini untuk membuat konfirmasi yang lebih jelas bahwa dia memang kembali ke benua Azure Cloud. Tentu saja, itu negara Supwake. Ling'er menjawab dengan jelas. Lalu, tahun berapa tahun ini? Tahun mendalam Azure Cloud tahun 1999. Ling'er berseru, menjawab dengan penuh keyakinan. Gerakan Yunce langsung berhenti. Tahun mendalam Azure Cloud 1999. Ketika dia melompat dari Cliff and Cliff, itu jelas tahun mendalam Azure Cloud 2014, dan sekarang, waktu telah melewati 1,5 tahun sejak itu, waktu di sini seharusnya menjadi tahun mendalam Azure Cloud 2015. Jika waktu benar-benar berbalik 27 tahun, maka tahun ini seharusnya menjadi tahun mendalam Azure Cloud 1987. Mengapa itu tahun mendalam Azure Cloud tahun 1999? Pada hari tahun mendalam Azure Cloud tahun 1999, dia masih berada di benua Azure Cloud, dan baru berusia 12 tahun. Su Ling'er 2 tahun lebih muda darinya, dan baru berusia 10 tahun. Saat itu, mereka belum pernah bertemu, dan dia selalu mengikuti tuannya ke tempat yang berbeda, belajar teknik medis yang semakin kompleks saat menguji semua herbal di bumi. Pada saat yang sama, dia baru saja mengetahui keberadaan mutiara racun langit. Mungkinkah itu, tempat dewa jahat mengatakan dia akan mengirimnya ke, hanya pemandangan yang dia ciptakan. Bagaimanapun, jiwa residu dewa jahat membaca ingatannya, dan akan percaya bahwa ini adalah tempat yang paling ia inginkan. Pikirannya sekali lagi dalam keadaan kacau, dan gerakan dengan tangannya menjadi lambat juga. Di kaki Ling'er, kaus kaki yang kotor itu akhirnya dilepas. Di kakinya yang selembut susu, 2 titik bekas luka berwarna coklat muda sangat menarik. Seluruh tubuh Yunce sekali lagi bergetar, seolah-olah dia dipukul dengan kejam oleh sambaran petir. Bekas luka ini. Itu pada posisi yang sama. Dengan Ling'ernya, bentuknya sama, ukuran yang sama, warna yang sama, bekas luka yang sama persis. Dalam benaknya, bayangan dia pertama kali melihat bekas luka ini muncul. Saat itu, Ling'er memberitahunya, ini digigit bulu salju kecil yang sangat lucu ketika saya berumur 7 tahun. Tapi, itu tidak bisa disalahkan, karena akulah yang secara tidak sengaja menginjak ekornya. Oh benar, cerpelai salju kecil itu bernama Lingling, kami bahkan menjadi sahabat yang sangat baik. Petik 2. Setelah itu, ia menggunakan sejenis krim medis yang ia campur sendiri dan benar-benar menghilangkan bekas luka dengan mengoleskannya pada kakinya, memungkinkan kakinya untuk kembali menjadi sempurna seperti batu giok putih. Melihat Yunce tiba-tiba melihat bekas luka di kakinya dengan linglung, Ling'er kecil mengedipkan matanya, dan berkata dengan riang. Ini digigit bulu salju kecil yang sangat lucu ketika saya berumur 7 tahun. Tapi, itu tidak bisa disalahkan, karena akulah yang secara tidak sengaja menginjak ekornya. Oh benar, cerpelai salju kecil itu bernama Lingling, kami bahkan menjadi sahabat yang sangat baik. Petik 2. Petik 2. Yunce perlahan mengangkat matanya dan menatap kosong pada gadis kecil yang memiliki senyum menawan, saat visinya mulai berputar. Bab 262 Su Hengshan. Apa yang terjadi? Mengapa pikiranmu berfluktuasi begitu hebat? Jasmine tiba-tiba bertanya. Dia merasa bahwa pikiran Yunce berada dalam tingkat kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya, begitu banyak sehingga dia bahkan bisa dengan jelas mendengar suara, badum, keras, badum, dari detak jantung Yunce. Azure Cloud Continent, 1999 mendalam tahun. 10 tahun, Su Ling'er, bekas luka, nama yang sama, corak yang sama, dan gaya bicara yang persis sama.
Semua ini berkelok-kelok dalam pikiran Yun Ce kacau, menyebabkan arwahnya bergetar hebat. Ini karena semua yang terjadi mengarah pada satu kemungkinan. Tanpa peduli apakah dia akan menakuti gadis itu atau tidak, dia tiba-tiba meraih dan mengangkat pakaian dan pakaian dalam wanita itu. Di ujung atas lutut kanannya yang lembut, ia melihat dua tanda lahir merah kecil berdampingan. Linger, kamu Linger, kamu Linger, kamu Linger, kamu masih hidup. Begitu dia melihat dua tanda lahir itu, penghalang emosional terakhir Yun Ce benar-benar runtuh. Darah di tubuhnya menggelembung, bintang-bintang emas memenuhi visinya, dan dia hampir pingsan di tempat. Hal-hal dalam pikiran dan rohnya yang paling dalam mulai bergerak dengan keras, kesedihan, kepahitan, rasa sakit, kesedihan. Semua perasaan ini berseliweran ke depan, dan matanya langsung menjadi berkabut karena air mata. Saat emosinya hancur, dia tiba-tiba memeluk gadis itu, dan berpegangan erat, seolah dia merangkul seluruh dunianya. Ah, gadis itu, yang sama sekali tidak menyadari gelombang emosi yang mengamuk di hati Yun Ce, dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba Yun Ce dan perubahan hati. Namun, seperti pelukan Yun Ce yang tiba-tiba, untuk beberapa alasan, dia tidak merasakan penolakan sama sekali. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lemah, Big Brother Yun Ce, itu menyakitkan, kau memelukku terlalu erat, Saat ini, setiap kata gadis ini seperti musik surgawi dari mimpinya padanya. Setiap aspek dari dirinya terkait erat dengan semangat dan garis hidupnya. Mendengar suaranya, Yun Ce melonggarkan tangannya praktis dalam ketakutan, kemudian menjadi takut bahwa ini akan membuatnya takut, dan buru-buru melepaskan tangannya. Tapi tangannya masih dengan ringan bertumpu di pundaknya yang kurus, seolah-olah dia takut jika dia tidak memegangnya, dia akan menghilang tepat di depannya. Dia Linger, Linger saya. Lalu, semua ini, apakah memang sebuah Knights Cafe yang dibawa oleh Dewa Jahat? Bentang alam mimpi baik-baik saja. Selama saya bisa melihat Linger saya lagi, bahkan jika itu adalah Dreams Cafe, saya bersedia untuk tetap tidur selamanya. Big Brother Yun Ce, mengapa kamu tiba-tiba menangis? Hati gadis itu dipenuhi dengan kebingungan, tetapi melihat noda air mata di wajah Yun Ce, matanya penuh belas kasihan. Dia mengulurkan tangan, bertemu dengan tatapannya, dan dengan ringan menghapus tetesan air mata di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu betapa berharganya setiap air mata Yun Ce, dan bahwa mereka telah mencurahkan untuknya. Aku baik-baik saja. Hanya, sedikit pasir masuk ke mataku. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan memberikan alasan canggung saat ia mencoba menahan air matanya. Di dunia ini, satu-satunya hal yang dapat menyebabkan keadaan pikirannya menjadi sangat tidak terkendali adalah Sulinger. Meskipun segala yang ada dalam kesadarannya saat ini hanyalah ilusi. Sulinger tidak pernah bisa benar-benar muncul di depan matanya lagi, karena Lingernya tewas di lengannya saat itu, dan dia secara pribadi menguburnya di dalam hutan bambu itu. Apakah itu sangat menyakitkan? Aku akan membantu meniup ke mata kakak Yun Ce, oke. Suatu ketika saya masih sangat muda, ada pasir di mata saya. Tapi setelah ibu menatap mataku, aku benar-benar baik-baik saja. Petik 2. Ketika gadis itu berbicara, bibirnya yang merah muda dan lembut berkerut. Sulinger di depannya begitu polos dan tidak terpengaruh, begitu riang dan tanpa khawatir, dan matanya begitu cerah dan jernih. Ya, saat ini dia masih berada di bawah perawatan dan memanjakan kerabat dekatnya. Dia belum mengalami perubahan besar, dan masih belum mengerti apa itu kesedihan, kesakitan apa. Sulinger dalam ingatannya, dengan ekspresi yang selalu tertekan dan terlepas dalam dirinya. Mata, menyebabkan hatinya dipenuhi dengan rasa sakit seperti jarum setiap kali dia memikirkannya. Tidak apa-apa, pasirnya sudah hilang. Dengar, aku baik-baik saja. Yun Ce berkedip tajam padanya, dan mulutnya membentuk senyum yang sangat hangat, yang paling penting sekarang, adalah luka di kaki Linger. Semuanya akan baik-baik saja dalam sekejap, dan tidak akan sakit sama sekali. Petik 2. Yun Ce sekali lagi menutupi tangannya di atas kaki gadis itu yang memar. Didampingi oleh energi mendalam yang hangat, kekuatan pemurnian Sky Poison Pearl dengan lembut memasuki memarnya dan perlahan-lahan memeliharanya. Kemudian, dia mengeluarkan botol obat dan dengan lembut mengoleskan salep pada betisnya, pergelangan kaki. Dia kemudian bertukar ke kaki lainnya, dan oleskan salep pada dua bekas luka simetris di sana. Dalam seluruh proses, tindakan Yun Ce sangat ringan, seolah-olah dia menyentuh boneka kristal yang indah dan rapuh. Dengan keahlian medis Yun Ce, cedera kecil ini bahkan tidak bisa cedera, tetapi agar Sulinger tidak merasakan sedikit pun rasa sakit, ia menggunakan semua untuk memfokuskan pikirannya. Upaya melelahkan terkonsentrasi dalam setiap gerakannya. Setelah seluruh proses, ia tampak lebih lelah daripada seorang pasien yang hampir mati. Namun, ia dengan senang hati menderita karenanya. Tidak sampai seperempat jam lagi, memar di pergelangan kaki dan betis Sulinger menghilang secara ajaib. Bahkan bekas luka di kakinya juga banyak berkurang. Paling banyak 3 hari, itu juga akan sepenuhnya hilang. Sulinger sedikit mengguncang kakinya, dan kemudian berteriak kaget, wah. Tidak sakit lagi, tidak sedikit pun. Kakak Yun Ce, kamu benar-benar terlalu hebat. Petik 2. Gadis itu menatap matanya dengan tatapan penuh bintang bersinar cemerlang. Kekaguman yang dia rasakan untuk Yun Ce telah meningkat tajam dengan jumlah yang besar. Yun Ce menggunakan energinya yang dalam untuk mengusir kotoran pada sepatu dan kaus kaki Sulinger. Kemudian, dia dengan hati-hati meletakkannya kembali di kaki Sulinger. Sulinger tidak menentang, juga tidak menolak. Dia bahkan tidak merasa malu sama sekali.
Di dalam hatinya, ada semacam kebahagiaan hangat dan perasaan aneh yang tidak bisa dia ucapkan dengan keras. Bahkan dia sendiri, tidak mengerti mengapa itu terjadi. Linger, Linger, di mana Anda? Linger, petik 2. Tiba-tiba, teriakan cemas terdengar di kejauhan. Dan apa yang sedang diteriakkan, secara mengejutkan adalah nama Su Linger. Yun Ce mendengarnya di depan Su Linger. Dengan kedutan di alisnya, tatapannya menyapu, dan melihat seorang pria parubaya bergegas menabrak. Dia panik, rambutnya acak-acakan, dan pakaian di tubuhnya agak usang. Namun, ada semacam perasaan tenang dan perkasa kelas atas yang bisa ditangkap pada sikapnya. Dia, ayah Su Linger. Langkah kaki pria parubaya itu secepat kilat, dan ia melakukan perjalanan dalam waktu singkat. Setelah mendengar suaranya, mata Su Linger bersinar ketika dia berbicara dengan penuh semangat, "Papa, ini suara Papa." Dia berdiri tiba-tiba, dan berlari ke arah pria parubaya itu. Namun, setelah berlari beberapa langkah, dia berbalik dan menatap Yun Ce, dan berhenti lagi. Berdiri di tempat asalnya, dia memberi isyarat pada pria parubaya itu, "Papa. Aku di sini, aku di sini." Petik 2. Linger, pria parubaya menjadi sangat gembira, dan bergegas dengan kecepatan tercepat. Dia meraih bahu Su Linger sekaligus, dan berbicara dengan nada sangat cemas, "Terima kasih Dewa, terima kasih Dewa." Linger, mengapa Anda lari ke tempat yang begitu jauh? Apakah Anda terluka di mana saja? Adakah yang mencoba menculikmu? Petik 2. Papa santai, meskipun ada orang jahat, tapi Kakak Yun Ce menyelamatkanku. Kakak Yun Ce benar-benar luar biasa. Tidak hanya dia memukul orang-orang jahat itu berlari sekaligus, dia juga membuat tempat aku jatuh dan melukai diriku sendiri tidak sakit sama sekali. Petik 2. Seluruh hati pria parubaya itu perhatian penuh tentang keselamatan Su Linger, dan ketika dia melihatnya, semua perhatiannya bahkan lebih terfokus padanya. Dia hanya sekarang memperhatikan keberadaan Yun Ce. Dia maju selangkah, dan berkata dengan rasa terima kasih yang luar biasa, "Adik laki-laki ini, terima kasih telah menyelamatkan putriku, Su ini benar-benar berterima kasih selamanya." Petik 2. Dengan tulang sombong Yun Ce, apalagi pria parubaya, bahkan jika itu adalah orang tua yang sangat dihormati, ia biasanya hanya akan berurusan dengan mereka dengan wajah lurus. Tapi yang ada di depan matanya adalah ayah Su Linger, yang merupakan masalah yang sama sekali berbeda. Dia buru-buru menyapa, "Senior Su terlalu sopan. Linger baik dan imut, siapapun akan datang menyelamatkannya jika mereka melihatnya. Junior ini juga hanya sekedar membantu." Petik 2. Dari kulit pria parubaya, apa yang dilihat Yun Ce adalah perhatian dan kepedulian yang mendalam terhadap Su Linger. Setidaknya, cinta kebapakannya pada Su Linger tidak murni. Kesederhanaan Yun Ce, memberi pria parubaya kesan yang sangat baik. Dia tersenyum dan berkata, "Untuk menerima pujian seperti itu dari adik lelaki di sini, gadis kecil saya di sini pasti senang." Pada saat ini, dia memperhatikan Xia Qingyue, yang berbaring di sana tanpa suara. Meskipun dia hanya berbaring diam di sana, masih ada kecantikan seperti Dewi yang akan mendorong seseorang ke ekstasi. Pria parubaya itu menjadi kosong sebentar, lalu segera pulih dan bertanya, "Adik, apakah ini temanmu?" Melihat dari kulitnya, apakah dia dihantui oleh penyakit parah? Yun Ce mengangguk, "Ini istriku. Tubuhnya telah dipengaruhi oleh dingin, dan vitalitasnya telah terluka parah. Mungkin dia akan tetap tak sadarkan diri untuk waktu yang sangat lama." Petik 2. Jadi begitulah, pria parubaya mengangguk, dan di dalam hatinya dia berseru, pria itu tampan di dunia lain, wanita itu seindah Dewi, pasangan yang sangat tampan. Latar belakang mereka jelas tidak biasa. Terutama wanita ini, bagaimana bisa keluarga normal membangkitkan gadis seperti Dewi? Usia pria ini terlihat hanya 17 atau 18 tahun, namun aura energinya yang mendalam telah mencapai alam yang mendalam spirit. Dia harus menjadi murid atau bahkan pewaris sekte tingkat atas. Ketika ia berpikir sampai di sini, pria parubaya itu berbicara, "Adik laki-laki, Anda seharusnya datang dari tempat asing, bukan? Apakah saat ini Anda punya tempat tinggal? Jika Anda tidak mau, bagaimana kalau tinggal selama beberapa hari di klan Grand Wake kami? Ini juga akan memungkinkan Su ini untuk mengucapkan terima kasih." Petik 2. Bagian dalam hati Yun Ce bergerak. Dia melirik Xia Qingyue yang tidak sadar, lalu melirik Su Linger, dan berkata, "Junior ini memang membutuhkan tempat penyelesaian untuk mengobati luka istriku. Jika itu yang terjadi, maka junior ini akan dengan senang hati menerima keramah tamahan para senior." Petik 2. "Hahaha, jangan jadi adik kecil. Dibandingkan dengan kebaikanmu untuk menyelamatkan putriku, ini tidak dianggap banyak." Pria parubaya itu mulai tertawa dengan hangat, "Oh benar, nama keluarga yang satu ini adalah Su, dengan nama Hengshan. Ayo, saudara kecil Yun." Petik 2. "Kakak Yun Ce akan pulang bersama kita. Bagus sekali, bagus sekali, bagus." Su Linger sangat bersemangat sampai-sampai melompat. Penampilan yang sangat bahagia itu membuat Su Hengshan merasa agak tidak bisa dijelaskan. Dia membuat senyum yang memanjakan, "Kakak Yun bukan hanya dermawan kita, dia juga tamu kita sekarang. Kamu harus belajar sopan santun, berteriak dan berteriak seperti ini tidak membuatmu gadis yang baik, oke?" Petik 2. Papa benar-benar cerewet. Kakak Yun Ce adalah orang terbaik, dia tidak akan mengeluh tentang saya." Saat dia berbicara, Su Linger berlari dan meraih tangan Yun Ce dan berkata sambil menyeringai, "Kakak Yun, kamu berjanji untuk pulang bersama kami, kamu tidak bisa melarikan diri di tengah jalan, oke?" "Oke." Yun Ce mengulurkan tangannya mendorong ujung hidung kecil Su Linger dengan senyum tipis.
Dia benar-benar ingin tahu keluarga macam apa yang dilahirkan dan dibesarkan oleh Su Ling'er. Su Hengshan merasa agak bingung sejenak. Menghitung sejak saat itu, Ling'er dan Little Brother Yun paling banyak telah bertemu selama setengah jam, bagaimana mereka bisa begitu dekat. Selain itu, melihat sikap Ling'er, dia, yang biasanya tidak suka bertemu dengan orang asing, sangat menyukai saudara kecil Yun. Betapa penasaran. Yun Ce membawa Xia Qingyue, mengikuti di belakang Su Hengshan, dan berjalan menuju Grenwake Clan, tempat Su Ling'er tumbuh. Bab 263 Gunung Grenwake, Klan Grenwake. Di perjalanan, Yun Ce berbicara dengan Su Hengshan. Dia memastikan sekali lagi dari tempat ini memang Azure Cloud Continent dari mulut Su Hengshan sendiri, dan tahun itu sebenarnya 1999. Ketika Su Hengshan bertanya kepada mereka dari mana mereka berasal, dia menjawab tanpa berpikir bahwa dia dan Xia Qingyue meninggalkan sekte mereka untuk mengalami dunia luar, tetapi belum lama ini, mereka mengalami perjumpaan sial dengan binatang buas yang dalam, dan Xia Qingyue kehilangan kesadaran dari cedera berat. Selama kehidupan masa lalunya, Yun Ce sudah yakin bahwa Su Ling'er memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa. Meskipun dia biasanya mengenakan pakaian paling sederhana untuk mencuci pakaiannya, memandikannya, memperbaiki pakaiannya, memasak, mengambil obatnya, membumbui obatnya dan mengobatinya. Dia melakukan segalanya dengan lebih terampil daripada yang dilakukan seorang gadis dari latar belakang keluarga biasa, tetapi keagungan dan keanggunan nalurinya bukanlah sesuatu yang bisa dibesarkan oleh keluarga biasa. Dia hanya mengerti melalui percakapannya dengan Su Hengshan, bahwa Su Hengshan adalah master sekte lama dari klan Grenwake. Dan Su Ling'er, tepatnya adalah putri klan kakek. Di sebelah timur sungai Supwake Country, Grenwake Clan tanpa diragukan lagi adalah sekte nomor 1, serta kekuatan terbesar. Status mereka mirip dengan cabang sekte kota Xiao sekte kota New Moon, dan mereka mengandalkan Gunung Grenwake untuk sumber daya alam dan mineral yang luar biasa banyaknya. Dari perkiraan aura energi yang mendalam Su Hengshan dan pertemuan dengan 3 pria berbaju hitam sebelumnya, tingkat kekuatan Grenwake Clan ini harus lebih tinggi dari sekte cabang sekte Xiao sekte kota New Moon dengan 1 atau 2 tingkat, tapi itu sama sekali tidak di tingkat-tingkat 4 sekte utama. Namun, bahkan di timur sungai Grenwake, klan Grenwake masih memiliki musuh, Benteng Blackwood. Sebagai Master Sekte, Su Hengshan memiliki martabat dan kekuatan sebagai Master Sekte, tetapi ia memiliki kepribadian yang lebih berbudaya dan halus. Ketika dia menghadapi seorang junior, dia tidak menunjukkan kebanggaan pemimpin Sekte nomor 1 di sebelah timur sungai. Tidak sedikit kepalsuan atau reservasi tergantung di wajahnya saat ia menunjukkan penghargaan dan terima kasih untuk Yun Ce. Jika dia tidak mendengarnya dari mulutnya sendiri, Yun Ce bahkan tidak akan percaya bahwa dia adalah Master Sekte sama sekali. Memiliki ayah seperti itu, tidak mengherankan bahwa Su Ling'er dibesarkan untuk menjadi sangat jujur dan elegan. Dia ingin belajar tentang hal-hal tentang Su Ling'er sebanyak mungkin. Ketika dia bertanya kepada 2 putri ayah mengapa mereka akan menghadapi agresi seperti itu, Su Hengshan menghela nafas panjang. Wajahnya memperlihatkan ekspresi sangat marah, mereka semua hanya beberapa dendam sekte. Jika aku mengatakannya, kita hanya akan diejek, Little Brother Yun. Kecuali aku tidak berpikir bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap Ling'er. Perilaku menghina seperti ini benar-benar tidak termaafkan. Petik 2. Yun Ce bergumam pada dirinya sendiri sedikit dan berkata, Senior Su, maafkan junior ini karena terlalu banyak bicara. Kamu dan Su Ling'er baru saja keluar bersama untuk bersenang-senang sebentar, tetapi menemui serangan yang jelas-jelas diperhitungkan. Sudah jelas bahwa seseorang mengekspos keberadaan Anda dan Su Ling'er. Petik 2. Sik, Su Hengshan menghela nafas, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang semua ini? Hanya saja saya benar-benar tidak ingin mencurigai siapapun di pihak saya. Petik 2. Grenwake Clan jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan Yun Ce. Paling tidak, ukuran klan ini jauh lebih besar dari sekte cabang sekte Xiao yang pernah ia kunjungi. Untuk klan sebesar ini, akan ada setidaknya beberapa puluh ribu murid. Kakak Yun Ce, lihat, ini rumahku. Besar bukan? Gunung besar di belakang kami ini juga rumah kami. Petik 2. Ketika mereka mendekati pintu masuk Grenwake Clan, Su Ling'er dengan senang hati dan bangga memperkenalkan segalanya kepada Yun Ce. Alis Su Hengshan terus-menerus kencang dan pikirannya terisi sepanjang jalan, tetapi Su Ling'er sebenarnya agak terlalu riang mengingat dia hampir menemui bencana besar. Senyum naif dan menggemaskan terus-menerus menggantung di wajahnya seperti dia sudah melupakan semua peristiwa sebelum ini. Melihat senyumnya yang seperti peri, garis pandang Yun Ce terus-menerus bingung dan linglung. Ling'er, betapa indahnya itu jika Anda bisa menjadi riang ini tanpa khawatir seumur hidup Anda. Ayah, Ling'er, kau kembali. Seorang lelaki muda berusia hampir 20 tahun menyambut mereka dari jauh dan berteriak secara emosional, aku mendengar desas-desus bahwa kalian menghadapi penyergapan dari Benteng Blackwood. Melihat kalian tanpa masalah itu luar biasa. Ayah, Ling'er, kalian berdua tidak terlukakan. Petik 2. Tidak masalah, hanya sedikit ketakutan dan untungnya, adik lelaki ini membantu. Su Hengshan mengangguk dan memperkenalkan Yun Ce, adik kecil Yun, ini anakku, Su Haoran. Saya 46 tahun ini dan hanya memiliki sepasang putra dan putri seperti ini. Bahkan mengatakan hal-hal seperti itu agak memalukan, hehe. Haoran, ini adalah saudara kecil Yun Ce. Jika dia tidak menyelamatkan Ling'er, Ling'er mungkin telah ditangkap oleh para dari Blackwood Stronghold. Istri Little Brother Yun menderita beberapa luka ringan, dan membutuhkan bantuan kami selama beberapa hari. Anda harus berterima kasih dan merawat mereka untuk ayahmu. Petik 2.
Apa, orang-orang Blackwood Stronghold mengambil tindakan terhadap Linger? Itu lebih rendah dari yang rendah. Benar-benar tidak berperasaan. Seluruh wajah Su Haoran dipenuhi dengan kemarahan dan dia menangkupkan tangannya ke arah Yun Ce, saudara Yun, terima kasih karena telah menyelamatkan Linger. Ketika dia berbicara ke titik ini, dia melirik Xia Qingyue yang dibawa oleh Yun Ce dalam pelukannya. Tiba-tiba, tatapannya benar-benar terpaku dan tidak bisa bergerak lagi. Wajahnya menjadi keruh dan bodoh seperti dia tiba-tiba kehilangan jiwanya. Yun Ce tetap tenang dan terkumpul, dan memeluk Xia Qingyue lebih dekat ke dadanya untuk menyembunyikan wajahnya dari garis pandang Su Haoran, lalu dengan lembut tersenyum, hanya butuh sedikit usaha. Saudara Haoran terlalu sopan. Petik 2. Kakak laki-laki. Su Linger yang berdiri di samping Yun Ce berteriak kepada Su Haoran dengan suaranya yang tanpa emosi dan wajah tanpa kegembiraan. Ini terasa agak aneh bagi Yun Ce karena dia jelas merasa Su Linger tidak akrab dengan kakaknya. Sepertinya ada sedikit keterasingan. Dan pandangan Su Haoran ini pada Xia Qingyue juga membuatnya sangat tidak nyaman. Su Haoran baru saja mengingat pikirannya dan setengah menundukkan kepalanya dan dengan ekspresi tidak wajar, dia berkata, "Ayah, klan sudah tahu masalah tentang kamu disergap. Paman kedua dan keenam ada di ruang konferensi menunggu Anda." Petik 2. Su Hengshan mengangguk, "Aku akan pergi. Haoran, Anda pergi dan mengatur tempat tinggal untuk Little Brother Yun dan istrinya." "Oh, baru saja mengaturnya di Dragon Perching Pavilion." Petik 2. Dia berbalik dan berkata kepada Yun Ce, "Adikku Yun, aku punya beberapa hal untuk dihadiri, permisi. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk memberitahu putra saya. Tolong jangan terlalu sopan. Linger, datang dan ikuti ayah." Petik 2. Su Hengshan membawa Su Linger dan pergi dengan cepat. Su Linger melihat ke belakang sesekali, fakta bahwa dia tidak ingin meninggalkan Yun Ce tertulis di wajahnya. Di bawah bimbingan Su Haoran, Yun Ce membawa Xia Qingyue ke Dragon Perching Pavilion yang disebutkan Su Hengshan dan dengan lembut menempatkan Xia Qingyue di satu-satunya tempat tidur besar di sana. Atmosfer Gunung Grenwake sangat megah karena merupakan salah satu dari 12 gunung surgawi di benua Azure Cloud. Ada banyak obat roh dan batu roh di pegunungan. Sumber daya yang kaya melahirkan klan Grenwake yang kuat. Kamar yang ditunjuk Su Hengshan secara pribadi untuk Yun Ce sangat mewah. Nama, Pavilion Naga Percing, tidak ada gunanya. Di atas semua jenis dekorasi kayu keras merah, patung dalam segala bentuk dan bentuk menggambarkan naga terbang bercakar 5 yang megah. Tempat ini harusnya menjadi tempat Grenwake klan menerima tamu-tamu mereka yang paling terhormat. Itu menunjukkan betapa bersyukurnya Su Hengshan terhadap Yun Ce karena telah menyelamatkan Su Linger. Saudara Yun dan wanita ini adalah suami istri. Betul, Yun Ce mengangguk. Kemudian, dia melihat sedikit kecemburuan di mata Su Haoran. Hehe. Su Haoran memaksakan senyum dan berkata, saudara Yun benar-benar beruntung benar-benar menikah dengan seorang pengantin yang seperti peri yang cantik. Oh, saudara Yun juga tidak kekurangan bakat alami. Anda benar-benar melangkah ke alam roh mendalam, tidak buruk tidak buruk. Petik 2. Kata-kata dari Su Haoran ini mengandung nada arogan orang-orang yang kuat berbicara kepada yang lemah. Dia memuji bakat alami Yun Ce, tapi sikapnya sebenarnya bangga dan menyendiri. Dia berusia 20 tahun ini, dan kekuatannya yang mendalam sudah berada di tingkat keempat alam mendalam roh. Dia berada di tingkat puncak dalam generasi muda di sebelah timur sungai. Hanya membandingkan kekuatan yang mendalam, dia lebih kuat dari Yun Ce yang hanya pada tingkat pertama dari alam mendalam roh. Tapi itu hanyalah kekuatan yang mendalam. Saudara Haoran salah memuji. Yun Ce berbicara tanpa berpikir. Kecuali, saudara Yun, bukan karena aku mengkritikmu. Meskipun bakat alami Anda tidak buruk, Anda keluar begitu saja untuk mengalami dunia bersama dengan istri Anda. Anda hanya membuat terlalu banyak masalah untuk diri sendiri. Di dunia ini, ada banyak orang dengan bakat alami yang lebih baik daripada Anda. Kesombongan, kepuasan diri, dan ketidaktahuan bukanlah hal yang baik. Sebelum Anda memiliki kekuatan untuk melindungi keluarga Anda dengan baik, lebih baik untuk tidak melakukan apapun yang Anda inginkan. Kalau tidak, ketika Anda menghadapi bencana yang sebenarnya dan Anda tidak memiliki kekuatan untuk melindungi keluarga Anda, melukai kehidupan istri seperti peri Anda akan sangat mengerikan. Ketika Su Haoran berbicara, dia mengintip Xia Qingyue dari waktu ke waktu. Setiap kali dia melirik ke arahnya, jari-jarinya akan sedikit bergetar. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat seorang gadis secantik Xia Qingyue, lebih jauh lagi, dia tidak pernah bisa membayangkan seorang gadis untuk menjadi cantik sampai tingkat tertentu. Bahkan ada beberapa kali ketika dia tidak bisa menahan kehilangan kendali untuk menjatuhkan Yun Ce, dan kemudian menikmati keindahan tidur ini bagaimanapun dia suka. Yun Ce samar-samar tersenyum dan berkata, terima kasih, Brother Haoran, atas pengingat Anda. Saya akan mengingatnya. Petik 2. Su Haoran mengulurkan tangan kanannya dan mengalami kesulitan bertahan membuat gerakan meraih, wanita ini dalam keadaan koma dan tidak bangun. Sepertinya luka-lukanya tidak ringan. Kebetulan saya memiliki beberapa keahlian medis. Biarkan saya memeriksa sedikit, lalu mengambil beberapa obat roh, dan dia akan segera bangun. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Su Haoran dengan santai berjalan maju dan mendekati tempat tidur Xia Qingyue. Yun Ce mengambil langkah ke depan dan dengan tidak sopan menghalangi jalan Su Haoran dan dengan tenang berkata, tidak perlu, aku tidak bisa lebih yakin lagi dengan kondisi istriku. Brother Haoran tidak perlu merasa kesulitan. Terima kasih, Brother Haoran, atas sambutan hangat Anda, saya tidak akan membuang waktu Anda lagi. Anda bisa pergi. Petik 2.
Ekspresi Su Haoran berubah dan dia tidak punya alasan untuk tinggal lagi. Dia menatap Yun Ce sedikit dan berkata, baiklah kalau begitu. Saya tidak akan mengganggu kalian berdua. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa memberitahu pelayan saya di luar kapan saja. Petik 2. Setelah Yun Ce melihat Su Haoran pergi, dia menutup pintu kamarnya. Dia dengan dingin tersenyum dan bergumam, dia berani berterhadap istriku. Anda dapat memikirkan semua yang Anda inginkan, tetapi jika Anda memikirkan hal lain, bahkan jika Anda adalah saudara Linger, saya tidak akan meremehkan Anda. Petik 2. Xia Qingyue sedang tidur nyenyak, dan tidak tahu bahwa dia sudah datang ke dunia lain. Yun Ce terus dekat dan dijaga di sisinya. Setiap 8 jam, dia akan memeriksa vitalitas dalam dirinya, dan melihat bahwa energi internal wanita itu menjadi semakin tenang, yang akhirnya menenangkan pikirannya. Jasmine, apakah Anda punya cara untuk membantunya pulih sedikit lebih cepat? Tanya Yun Ce. Meskipun kondisi Xia Qingyue telah stabil untuk sementara waktu, luka-luka di pembuluh darahnya terlalu parah. Untuk benar-benar memulihkan Xia Qingyue akan membutuhkan waktu yang lama bahkan untuknya. Dia dan Xia Qingyue hanya bisa tinggal di sini selama sehari. Setelah kembali ke alam rahasia surga Basin, mereka bisa tinggal maksimal setengah hari. Ketika mereka meninggalkan alam rahasia surga Basin, orang-orang dari Frozen Cloud Asgard tidak akan pernah membiarkan Yun Ce melihatnya lagi. Yun Ce percaya mereka tidak akan dapat sepenuhnya memulihkan Xia Qingyue jika dia dibawa kembali ke Frozen Cloud Asgard. Tentu saja. Yun Ce hanya bertanya dengan santai, tapi dia tidak berpikir Jasmine akan dengan tegas menjawab dengan pasti, justru hal yang Anda temukan bersamanya, Kaisar Awakening Heart Lotus. Efektivitas bunga lotus ini jauh lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan. Setelah menggunakan Sky Poison Pearl untuk menyempurnakan esensi Kaisar Awakening Heart Lotus dengan sempurna, jika Anda memberikannya kepadanya setelah itu, seluruh tubuhnya akan pulih segera dan kekuatannya yang dalam akan segera menuju alam mendalam langit. Di Blue Wind Anda Empire, dia akan dianggap sebagai orang pertama di bawah 20 tahun yang masuk ke Sky Mendalam Realm. Hanya, premis dari segalanya adalah bahwa Anda akan bersedia. Bab 264 King Yue bangkit. Benarkah? Pikiran Yun Ce bergetar, dan berdiri sambil berteriak, apakah dia bisa terobosan atau tidak? Jika Kaisar Awakening Heart Lotus bisa membuatnya benar-benar pulih dalam waktu singkat, lalu mengapa aku tidak mau? Petik 2. Kamu harus memikirkannya dengan jelas. Jasmine memperingatkan, Kaisar Awakening Heart Lotus yang dianggap sebagai benda suci di Kekaisaran Angin Biru Anda sama sekali tidak berlebihan. Setelah menggunakan Kaisar Awakening Heart Lotus ini, objek dengan level yang sama mungkin tidak muncul di Kekaisaran Angin Biru selama 1000 tahun ke depan. Dengan kata lain, jika Anda menggunakan Kaisar Awakening Heart Lotus ini padanya, maka itu sama dengan Anda selamanya kehilangan peluang besar. Petik 2. Selanjutnya, Anda memiliki semua jenis garis keturunan binatang surgawi dan seni dewa primordial dalam tubuh Anda. Setiap kali kekuatan besar Anda naik satu tingkat, peningkatan kekuatan Anda bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Jika Anda menggunakan Kaisar Awakening Heart Lotus pada diri Anda sendiri, peningkatan kekuatan itu akan membawa jauh melampaui dia. Di mata saya, jika Anda benar-benar menyerah, itu akan menjadi langkah yang bodoh dan sia-sia. Petik 2. Yun Ce mundur 2 langkah. Kemudian, dengan pikiran, dia sudah menangkup Kaisar Awakening Heart Lotus yang besar itu di antara kedua tangannya. Meskipun Kaisar Awakening Heart Lotus telah terpapar ke udara, itu dibungkus di bawah aura kuat dari mutiara mendalam langit, jadi esensinya tidak bocor sama sekali. Dia berkata tanpa ragu sedikit pun, meningkatkan kekuatan tentu saja penting, tetapi dia adalah istri saya yang telah dinikahkan secara sah. Pemulihannya jauh lebih penting daripada meningkatkan kekuatanku sendiri. Petik 2. Petik 2. Jika orang yang berada di depanku adalah kamu, aku akan memilihmu sama saja. Awalnya Jasmine ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah mendengar ini dari Yun Ce, dia tiba-tiba terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Kaisar Awakening Heart Lotus dengan cepat dibungkus oleh lampu hijau yang dipancarkan Sky Poison Pearl. Semua esensi yang dikandungnya dengan cepat disempurnakan. Serpihan bubuk biru dan merah pudar melayang turun dengan lembut, dan akhirnya mendarat di telapak tangan Yun Ce. Yang tersisa adalah sebutir manik-manik seukuran mata naga yang memancarkan sinar biru samar. Aroma yang memabukkan menyerang lubang hidungnya. Setelah Yun Ce menghirup udara dengan lembut, dia segera merasakan seluruh tubuhnya rileks, dan bahkan peredaran darahnya sedikit dipercepat. Sebagai keberadaan yang berada pada tingkat objek suci, Kaisar Awakening Heart Lotus sangat berharga, tetapi kesulitan untuk memperbaiki ini juga sangat tinggi. Jika itu ada di tangan orang lain, mempertahankan sepertiga dari efektivitas penuhnya adalah batasnya. Namun, di tangan Yun Ce, dia bisa dengan sempurna melakukan apa yang tidak bisa dipercaya orang lain, efektivitas 100%. Oleh karena itu, efek dari pelet jantung Kaisar Awakening ini di tangan Yun Ce jauh lebih kuat dari apa yang dicatat. Mungkin 2 atau 3 kali, mungkin bahkan lebih. Catatan telah menunjukkan bahwa satu pelet akan memungkinkan seseorang pada tahap awal alam mendalam bumi untuk menerobos ke alam mendalam langit, tetapi yang di tangan Yun Ce. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa tingkat kekuatan mendalam Xia Qingyue akan naik hingga setelah dia bangun. Hanya dengan mencium baunya, seluruh tubuh seseorang akan merasa seolah telah dibaptis. Mustahil membayangkan transformasi seperti apa yang akan terjadi jika dikonsumsi. Daya tariknya adalah sesuatu yang semua praktisi mendalam bahkan para ahli lanjut usia yang memiliki pengalaman hebat sulit untuk menolaknya.
Yun Che diam-diam melihatnya, tapi ekspresinya luar biasa-biasa. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun keraguan. Jika bukan karena Xia Qingyue menyelamatkan nyawanya, dia pasti sudah mati sejak lama, jadi bagaimana mungkin dia tidak mau menyelamatkannya. Dia bergerak maju dan dengan lembut membuka bibir halus Xia Qingyue. Kemudian, dia meletakkan Emperor Awakening Heart Pellet, yang dapat menyebabkan seluruh Blue Wind Empire bergetar ke dalam mulutnya. Dengan dorongan lembut dari energinya yang dalam, dia membimbingnya ke dalam tubuhnya. Jasmine tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Bunyi berderang. Tanpa membutuhkan Yun Che untuk kekuatan yang mendalam sebagai katalis, pelet jantung kebangkitan kaisar praktis langsung memasuki tubuhnya. Tubuh Xia Qingyue berkembang dengan lapisan kemilau putih bulan yang indah. Lapisan cahaya ini sangat lembut dan tidak memiliki jejak energi kekerasan. Dalam kebanyakan situasi, pelet obat yang mengandung banyak kekuatan umumnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk disempurnakan dan prosesnya akan penuh dengan bahaya. Ketika tertelan, biasanya akan meledak seperti nyala api di dalam tubuh. Jika tidak dikontrol dan disempurnakan dengan baik, nyala api ini akan cukup untuk membahayakan seluruh tubuh, atau bahkan bisa berakibat fatal. Namun, ketika pelet hati Kaisar Awakening ini memasuki tubuh, kekuatan yang dikandungnya seringan riak, perlahan dan lembut, itu menyebar ke setiap bagian tubuh dan menganugerahkan semua kekuatan yang dikandungnya untuk Xia Qingyue. Di bawah kemilau putih bulan, pernapasan Xia Qingyue menjadi lebih dan lebih santai. Yun Che dengan cepat dan senang menemukan bahwa semua meridiannya, yang rusak oleh hawa dingin, adalah penyembuhan ajaib dengan kecepatan cepat. Sirkulasi darahnya juga cepat tenang juga. Kemudian, sedikit rona kemerahan mulai muncul di wajahnya yang putih bersih. Setelah itu, di bawah tatapan hati Yun Che, dia perlahan membuka matanya. Dari saat Xia Qingyue membawa pelet jantung Kaisar Awakening hingga ketika dia bangun, hanya butuh 8 jam. Efek ajaib dari pelet hati Kaisar Awakening membuat Yun Che merasa seolah sedang bermimpi. Di mana, ini? Xia Qingyue melihat sekeliling dengan linglung. Dengan ekspresi berkabut, dia merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Menurut ingatannya, mereka masih dalam kegelapan dan dingin binatang buas surga yang luar biasa. Dia merasakan sumber kekuatan lembut di dalam tubuhnya dan lapisan kekuatan hangat terus mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Jangan bangun. Yun Che segera mengulurkan tangan, menekan bahunya, dan dengan lembut berkata, ini adalah tempat yang sangat aman. Jangan khawatir, Anda tidak bermimpi. Kami sudah melarikan diri. Saya sudah baik-baik saja, dan Anda juga akan segera membaik. Petik 2. Kemudian, dia memberikan laporan sederhana tentang peristiwa yang terjadi pada Xia Qingyue, tentang segala sesuatu yang terjadi setelah melarikan diri binatang buas besar di Heavenly Basin hingga tiba di tempat ini. Tetapi versinya tentang peristiwa memiliki sedikit penyimpangan dari apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengatakan kepada Xia Qingyue bahwa dia secara tidak sengaja menemukan harta atribut ruang di dalam Heaven Basin perut binatang besar dan telah melarikan diri ke sini. Dia tidak memberitahu Xia Qingyue bahwa tempat ini sebenarnya adalah dunia fantasi. Saat Yun Che memberikan penjelasannya, pelet jantung kebangkitan Kaisar masih dengan mantap melepaskan kekuatannya di dalam tubuh Xia Qingyue, memulihkan kekuatan awalnya yang benar-benar kelelahan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan kecepatan ini, mungkin dalam waktu kurang dari 2 jam, tubuh dan kekuatannya yang dalam akan benar-benar pulih. Kamu memberi saya, Kaisar Awakening Heart Lotus. Setelah merasakan kekuatan hangat di dalam tubuhnya, itu adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa dipikirkan Xia Qingyue. Aku masih agak khawatir sebelumnya. Untungnya, itu seperti apa yang Anda katakan, kekuatan obatnya sangat hangat. Tidak ada risiko sama sekali, kata Yun Che dengan sedikit senyum. Tapi, tidak ada tapi. Yun Che menyela kata-katanya dan dengan ringan menjabat tangannya. Lalu dia mengulurkan tangan dan meraih tangannya yang lembut, demi menyelamatkan hidupku, kamu rela menyerahkan milikmu sendiri. Mengapa Kaisar Lotus Awakening Heart penting? Selain itu, kami adalah pasangan yang sudah menikah, kami tidak perlu membedakan diri secara terpisah. Petik 2. Tiba-tiba, hati Xia Qingyue, yang tangannya dicengkeram erat oleh Yun Che, sedikit bergetar. Dia secara tidak sadar ingin berjuang tangannya bebas, tetapi mereka dipegang dengan kuat oleh Yun Che. Dia terus-menerus berjuang beberapa kali, tetapi dia kalah karena ketidakberdayaannya. Dia hanya bisa membiarkannya memegang tangannya, dan detak jantungnya secara bertahap meningkat. Meskipun dia diam-diam menggunakan Frozen Heart Arts, dia tidak bisa menekannya. Keduanya sudah lama menikah, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka memegang tangan begitu ambigu. Tangan Xia Qingyue sedingin es dan lembut, mereka selembut batu giok lunak, sangat lembut sehingga mereka tampak tanpa tulang. Setelah Yun Che memeluknya, dia tidak mau melepaskannya. Keduanya diam selama beberapa saat dan keduanya takut berbicara, takut merusak suasana khusus ini. Ketuk-ketuk-ketuk. Langkah kaki yang anggun mendekat dari luar, dan kemudian terdengar ketukan. Tidak ingin melepaskan tangan Xia Qingyue, Yun Che bertanya, siapa itu? Kakak Yun Che, kamu di dalam. Ini Linger. Petik 2. Suara Sulinger yang bersemangat yang tampak seperti burung bulbul menggema. Yun Che segera membuka pintu, dan melihat Sulinger, yang berubah menjadi sifon berwarna hijau muda, dengan apik berdiri di luar. Ketika dia melihat Yun Che, dia dengan gembira tersenyum, Big Brother Yun Che. Bab 265 Permusuhan Bersama. Linger. Setelah melihat wajah kecil Sulinger yang lembut, Yun Che bertepi hangat dan gembira. Perasaan gembira yang menghantam jiwanya yang dalam adalah kegembiraan yang tidak bisa diganti oleh yang lain.
Hanya dengan menatap Linger dengan tenang, dia merasa hidupnya sudah sempurna. Dia tidak tahu bahwa ketika Su Linger melihatnya, dia memiliki perubahan emosi yang sama persis seperti dia. Yun Ce memilikinya karena dia dan Su Linger terikat oleh kehidupan masa lalu mereka. Sejauh menyangkut Su Linger, itu hanyalah perasaan sederhana, sukacita sederhana dan perasaan dekat, tanpa alasan atau sebab lain. Dia berkata, kakak Yun Ce, ayah menyuruhku untuk memberitahumu bahwa saat senja, akan ada banyak orang datang ke klan dan beberapa hal buruk akan terjadi. Ketika saatnya, kakak Yun Ce harus menutup pintu kamarnya dengan erat dan tidak boleh pergi dengan alasan apapun. Oh, alis Yun Ce bergerak sedikit. Kemudian, dia mengangguk dan menjawab dengan sedikit senyum, oke, saya mengerti. Petik 2. MN. Lalu, kakak Yun Ce, aku akan kembali sekarang. Anda dan kakak perempuan cantik harus beristirahat dengan baik. Su Linger berkata sambil tersenyum. Dia mundur sedikit, tetapi tidak langsung pergi. Sepasang mata berlian cair menempel pada Yun Ce sebentar dan memiliki ekspresi yang tidak tahan untuk pergi. Ah, mengapa Anda harus pergi begitu cepat? Saya masih ingin berbicara dengan Su Linger untuk sementara waktu. Petik 2. Su Linger cemberut dan berkata, ayah berkata bahwa kalian harus melakukan perjalanan yang cukup jauh, dan harus kelelahan. Selain itu, kakak perempuan cantik itu sakit dan perlu istirahat juga, jadi dia menyuruhku pergi begitu aku menyampaikan informasi, sehingga aku tidak akan mengganggumu. Kakak Yun Ce, ketika kakak perempuan cantik bangun, bisakah kau bermain denganku? Oh masih ada lagi, kakak laki-laki Yun Ce datang dari tempat yang sangat jauh, saya ingin mendengarkan kakak Yun Ce bercerita tentang tempat itu dari jauh. Su Linger masih naif, dan riang dengan senyum. Itu membuat Yun Ce merasakan kegembiraan yang memusingkan sehingga Yun Ce merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Dia dengan lembut tersenyum, lalu perlahan dan hati-hati menganggukkan kepalanya, oke. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan bermain dengan Su Linger dan saya akan menceritakan banyak kisah pada Su Linger. Ini kesepakatan. Petik 2. MN. Hehe. Su Linger memiringkan kepalanya lalu melarikan diri dengan gembira seperti Oriole yang dibebaskan. Setelah menutup pintu kamarnya, ekspresi Yun Ce dengan cepat berubah parah. Akan ada sekelompok orang yang akan datang di malam hari. Hal-hal buruk apa yang akan terjadi? Mungkinkah? Di atas tempat tidur, mata Xia Qingyue tertutup rapat dan dalam kondisi meditatif. Dia dengan tenang menyerap dan membimbing kekuatan pelet jantung kebangkitan kaisar, kecuali kelima inderanya benar-benar tidak sepenuhnya tersegel. Dia mendengar seluruh percakapan Yun Ce dengan Su Linger. Batas waktu mereka di tempat ini hanya 24 jam. Dia secara alami tidak bisa menghabiskan setiap detik dengan Linger, tetapi saat ini, Xia Qingyue pasti membutuhkan seseorang untuk menjaga sisinya dan Grand Wake Clan bukan tempat yang mereka anggap tenang dan stabil. Selain itu, ada Su Haoran yang menyembunyikan niat jahat, jadi dia benar-benar tidak ingin meninggalkan sisi Xia Qingyue. Yun Ce, apakah Anda pernah ke sini sebelumnya? Tiba-tiba Jasmine berkata. Tidak, belum. Petik 2. Lalu kenapa kamu bersikap spesial terhadap gadis kecil itu? Anda baru saja bertemu dengannya hari ini, tetapi ketika Anda melihatnya benar-benar kehilangan kendali atas emosinya sebelumnya, reaksi emosional Anda menjadi tidak biasa. Apa yang terjadi di sini? Kata Jasmine dengan nada serius. Meskipun, gadis kecil itu, keluar dari mulut gadis kecil lain agak aneh. Yun Ce mengangkat kepalanya dan dengan ringan berkata, itu, benar-benar rahasia yang tak terkatakan. Petik 2. Jasmine. Sepanjang sore, Yun Ce selalu menjaga sisi Xia Qingyue saat Xia Qingyue berbaring tanpa bergerak. Kemilau putih bulan di sampingnya tidak pernah memudar, dan lapisan cahaya ini secara ajaib mengisolasi aura kekuatan mendalam Xia Qingyue, menghambat Yun Ce dari mencari tahu keadaan kekuatannya yang dalam. Tapi ini juga baik-baik saja, jika Emperor Heart Awakening Heart Pellet sebenarnya sama mencengangkannya seperti yang dikatakan legenda, maka mungkin Xia Qingyue akan mampu menembus ke alam mendalam langit. Jika aura kekuatan yang mendalam menerobos klan Grand Wake, maka itu mungkin menarik perhatian yang tidak perlu. Langit berangsur-angsur redup dan sudah malam. Pada saat ini, suara langkah kaki yang mendesak tiba-tiba bergema dari luar, seolah-olah banyak orang bergegas ke tempat tertentu sekarang. Suara langkah kaki berlanjut untuk waktu yang lama sampai suara hiruk-pikuk tidak teratur dan abnormal mulai mentransmisikan dari jauh. Dengan kemampuan mendengar Yun Ce, dia samar-samar mendengar suara tawa berperasaan dan teguran marah dari waktu ke waktu. Yun Ce melirik kondisi Xia Qingyue, dan kemudian berjalan ke jendela. Dia dengan hati-hati membuka celah di jendela dan melihat ke arah tempat suara itu berasal. Sudah ada banyak orang berkumpul sampai penuh di depan balai konferensi klan Grand Wake. Di satu sisi adalah pemimpin Grand Wake Clan dan sekelompok murid yang dipimpin oleh Su Hengshan, yang memiliki sepasang mata yang marah. Di seberang mereka berdiri sekelompok 300 pria berpakaian hitam. Di bawah pengawalan para pria berbaju hitam ada lebih dari 10 orang setengah baya yang mengenakan pakaian yang berbeda. Ada juga seorang penatua dengan angkuh, yang duduk di kursi rotan yang entah dari mana. Matanya setengah tertutup dan dia tidak terkendali seperti dewa tua dengan sikap bangga yang tidak menempatkan orang lain di matanya. Su Hengyue, saya selalu menghormati Anda sebagai kakak kedua saya. Meskipun Anda telah menentang saya ketika kami berjuang untuk posisi klan guru di masa lalu, saya masih meletakkan masalah di belakang saya dan tidak pernah menyebutkannya. Beberapa tahun terakhir ini, sumber daya klan semuanya diprioritaskan untuk Anda.
Saya bisa mengerti bahwa Anda menginginkan harta nenek moyang kita juga, tetapi Anda sebenarnya tanpa ragu berkolaborasi dengan Blackwood Stronghold dan membuat langkah-langkah ambisius ini. Bagaimana Anda bisa menghadapi ayah almarhum kami? Bagaimana Anda bisa menghadapi nenek moyang Grand Wake klan kami? Wajah Su Hengshan dipenuhi amarah dan tatapannya beralih ke orang lain, dan kamu. Li Yunji, ketika kamu bertemu ajal tertentu saat itu dan hidupmu tergantung pada seutas benang, siapa yang menyelamatkanmu? Dan siapa yang memberi Anda lebih dari 10 tahun kedamaian? Apakah ini caramu membalas kebaikan ayah dan kakekku klan? Petik 2. Pria parubaya, Li Yunji, yang ditunjukkan oleh Su Hengshan mundur sedikit dan ekspresi tidak wajar melintas di wajahnya. Tapi dia segera menjawab dengan mendengus dingin, kebaikan almarhum tuan klan akan selalu tersimpan di hatiku. Itu juga karena kebaikan almarhum Master Klan, sehingga aku tidak tahan melihat kakek klan dihancurkan di tanganmu. Mengundurkan diri sebagai Master Klan dan menyerahkan kunci harta karun. Jika bukan karena perilaku keras kepala Anda, Grand Wake Klan sudah memiliki ahli yang sangat kuat sejak dulu. Grand Wake Klan akan melompat untuk menjadi sekte puncak. Dan bukan yang sama sekali tidak membuahkan hasil seperti sekarang. Petik 2. Hehe, semua yang Yunji katakan itu benar. Su Hengyue berkata sambil tertawa, almarhum ayah kami yang menyerahkan posisi klan master kepadamu, benar-benar kesalahan terbesar dalam hidupnya. Jika Anda menyerahkan kunci harta cepat dan berkolaborasi dengan Blackwood Stronghold, semua yang ada di sebelah timur sungai akan menjadi milik kita sejak lama. Keras kepala Anda hanya membebani seluruh klan kakek. Dia memandang ke arah tetua yang duduk di sana dan tersenyum dengan muram, bahkan para tetua yang tidak pernah menanyaimu tentang menjadi klan tuan tidak dapat berdiri diam dan menontonmu lagi. Hanya dengan patuh menyerahkan posisi master klan. Merasa nyaman dan menjadi penatua yang mengajar. Posisi master klan sama sekali tidak cocok untukmu. Petik 2. Banyak omong kosong. Su Hengshan dengan marah tertawa, perilaku Blackwood Stronghold selalu tercela. Mereka memiliki reputasi yang sangat buruk di luar dan juga selalu mendambakan sumber daya Gunung Grand Wake kami. Jika kita berkolaborasi dengan Blackwood Stronghold, kita akan bekerja dengan harimau itu dan menghancurkan ratusan tahun reputasi bersih kakek klan kita. Adapun harta klan kami, leluhur kami yang lebih tua dengan jelas menjelaskan bahwa kami hanya bisa mengeluarkannya ketika bakat yang sangat menakjubkan, yang mampu mengejutkan dunia, muncul di klan kami, kalau tidak, kita akan dengan sia-sia menyia-nyiakannya dan tanpa tujuan menghancurkan kesempatan terbesar klan kita. Jika saya mengeluarkannya sekarang, itu akan menjadi aib yang nyata bagi leluhur kita. Petik 2. Kata-kata klan Master Su terlalu keras untuk didengar. Seorang pria parubaya berpakaian hitam perlahan berjalan maju, benteng Blackwood kami dengan tulus dan tulus ingin bekerja sama dengan klan Grand Wake. Anda memberi saya obat dan batu-batu berharga, dan saya akan memberi Anda senjata surgawi. Ini menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai perbandingan, pengetahuan dan wawasan Brother Heng Yue jauh lebih kuat daripada pengetahuan Anda. Tidak heran jika kakek klan Anda mengalami stagnasi dan menjadi tak bernyawa selama beberapa tahun terakhir. Petik 2. Hei Mukinya, kemarahan Su Hengshan diarahkan pada pria berpakaian hitam yang baru saja berbicara, kamu pria kecil tercela. Saya masih belum melunasi Anda mengenai masalah yang Anda rencanakan untuk merebut putri saya pagi ini, namun Anda masih punya nyali untuk datang sendiri. Sebagai tuan yang kuat dari Blackwood Stronghold, Anda secara tak terduga membiarkan murid-murid Anda mengambil tindakan terhadap seorang gadis kecil berusia 10 tahun. Apakah Anda benar-benar layak mendapatkan gelar Anda sebagai tuan pegangan Blackwood Stronghold? Petik 2. Hehe, Hei Mukinya tidak sedikit pun kesal ketika dikutuk marah oleh Su Hengshan, klan Master Su salah paham. Hold Master ini hanya ingin mengundang putri Anda sebagai tamu yang sangat penting. Kata, merebut, sangat tidak tepat. Petik 2. Benarkah? Su Hengshan mengepalkan kedua tangannya. Dia bukan orang yang mudah marah, tetapi orang-orang Blackwood Stronghold yang mengambil tindakan terhadap Su Linger menyentuh garis bawah absolutnya. Dia dengan dingin berkata, Hei Mukinya, aku tahu bagaimana kamu. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan setelah kami menyelesaikan masalah klan kami hari ini, maka jangan berpikir untuk pergi hidup-hidup. Hei Mukinya tersenyum dan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa saat dia mundur 2 langkah. Kedua tangannya berada di atas dadanya dalam posisi santai. Itu benar, dia ada di sini untuk secara pasif menonton pertempuran hebat di dalam klan. Tidak peduli apa hasilnya, semuanya menguntungkan. Penatua yang terus-menerus duduk tegak di tempat, membuka matanya dan dengan lengah berkata, Hengshan, aku tidak peduli siapa yang menggantikan posisi klan master. Saya tidak akan membuat masalah bagi Anda jika Anda tidak mau berkolaborasi dengan Blackwood Stronghold, tetapi kunci untuk harta terbesar klan harus diambil hari ini. Pidato dari penatua yang paling senior dari klan Grand Wake secara alami mengandung pengaruh yang luar biasa. Ekspresi Su Hengshan tiba-tiba berubah dan kemudian tanpa ragu berkata, sama sekali tidak mungkin. Suasana di tempat kejadian menjadi semakin tegang. Semua murid Grand Wake Klan bergegas, karena semakin banyak orang yang memenuhi tempat itu. Jika mereka hanya menghadapi Blackwood Stronghold, mereka dengan suara bulat bisa menghadapi mereka, tetapi Blackwood Stronghold memiliki sikap penonton. Kedua belah pihak yang saling bermusuhan adalah semua orang dari klan Grand Wake. Hanya saja, pihak lain adalah orang yang telah pergi belum lama ini, yang kemudian memasuki benteng Blackwood. Dari percakapan intens antara kedua belah pihak, Yun Ce akhirnya mengerti segalanya. Di wilayah timur Sungai Supwake, klan Grand Wake dan Blackwood Stronghold adalah dua sekte yang paling kuat. Di belakang Grand Wake Klan adalah Grand Wake Mountain, obat-obatan, serta mineral dan sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya.
Blackwood Stronghold terletak di Blackwood Mountain Range dan memiliki sejumlah besar logam dan batu aneh sebagai sumber dayanya. Sumber daya alam dari kedua sekte benar-benar saling melengkapi, dan Blackwood Stronghold selalu ingin berkolaborasi dengan klan Grandwake berkali-kali untuk tujuan berbagi sumber daya mereka, tetapi tindakan Blackwood Stronghold itu tercela dan mereka juga memiliki reputasi yang mengerikan. Meskipun para tetua klan Grandwake ingin berkolaborasi dengan mereka untuk sebagian besar, Masters klan berturut-turut semua tidak setuju banyak. Sampai generasi Su Hengshan, Blackwood Stronghold, yang semula lebih dari setengah tingkat lebih rendah, tiba-tiba memiliki perkembangan yang eksplosif, dan diam-diam mencapai titik di mana mereka bisa bertarung bahkan dengan persyaratan dengan klan Grandwake. Ini juga membuat para tetua ingin mendukung Blackwood Stronghold. Orang-orang yang mendukung memerintah Timur Sungai dengan paksa saat ini, meningkat hingga titik di mana ia telah melebihi lebih dari setengah, dan secara bertahap meningkatkan tekanan pada Su Hengshan setiap hari. Tapi ini bukan alasan utama konfrontasi hari ini. Alasan sebenarnya adalah item yang ditinggalkan nenek moyang Grandwake Clan, harta mistik klan. Dari tempat yang disebut, Tanah Suci Perbatasan Selatan, seorang tetua penatua klan Grandwake memperoleh harta berharga, yang dikabarkan berada di kelas objek suci. Bab 266 Gangguan. Yun Ce tidak mendengar apa harta klan yang berharga ini, tetapi melihat tingkat kepentingan mereka menempatkannya pada titik bahwa mereka memulai pertengkaran besar untuk itu mungkin sesuatu yang luar biasa. Mungkin, itu benar-benar item dari kelas objek suci, seperti Kaisar Awakening Heart Lotus. Karena harta karun klan sangat berharga sampai-sampai bisa menjadi harapan yang dicari oleh Grandwake Clan untuk menjadi sekte puncak negeri Subwake Azure Cloud Continent, keputusan siapa yang akan menggunakan harta berharga ini adalah yang paling penting. Jika mereka menggunakannya pada murid biasa, itu pasti akan sia-sia. Karena tindakan pencegahan yang luar biasa diperlukan, mereka masih belum pernah menggunakan harta klan sampai generasi ini, tetapi menyembunyikannya di tempat yang tidak diketahui. Selain itu, tempat tersembunyi itu hanya bisa dibuka dengan kunci khusus, dan kunci khusus itu selalu ada di tangan master klan berikutnya. Pada generasi ini, itu ada di tangan Su Hengshan. Su Hengyue adalah orang yang sangat ambisius. Dia telah mengidam-idamkan harta paling berharga klan sejak dia masih muda, tetapi meskipun bakatnya sangat bagus, itu masih tidak begitu baik. Namun, ia masih mencapai prestise yang tinggi di dalam klan Grandwake, dan selama bertahun-tahun ini, ia telah memikat banyak asisten, dan juga melakukan upaya ekstrim menuju kolaborasi dengan Blackwood Stronghold. Semua tua-tua di klan Grandwake yang berbagi pemikiran ini secara alami condong ke arahnya. Saat ini, alasan mengapa Su Hengyue dengan tegas ingin agar Su Hengshan menyerahkan kunci harta ke titik bahwa ia tidak peduli tentang Su Hengshan yang memusuhi atau meminjam kekuatan Blackwood Stronghold adalah semua karena putranya, Su Haoyu. Tahun ini, Su Haoyu berusia 20 tahun penuh dan kekuatannya yang dalam sudah berada di tingkat ke-8 dari alam yang mendalam roh. Dalam semua sejarah Grandwake Clan, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia percaya bahwa dengan bakat alami putranya, dia benar-benar memenuhi syarat untuk mendapatkan harta klan yang paling berharga. Dia menyebutkan ini kepada Su Hengshan berulang-ulang, dan bahkan mendorong mereka yang ada di klan untuk menekannya bersama, tetapi Su Hengshan tidak pernah setuju. Meskipun bakat alami Su Haoyu sangat mencengangkan, dia sama sekali tidak setingkat World Stunning yang disebutkan oleh leluhur mereka. Selain itu, Su Hengyue selalu ambisius. Jika dia benar-benar memberikan harta klan yang paling berharga kepada Su Haoyu, di masa depan, otoritas klan Grandwake juga akan sepenuhnya jatuh ke dalam garis keturunan Su Hengyue. Untuk keinginan egoisnya sendiri, dia mendiskriminasikan klan Grandwake dan mengandalkan kekuatan Blackwood Stronghold. Jika klan kakek jatuh ke tangannya, masa depan mereka akan benar-benar tak terbayangkan. Su Hengshan, jika kamu mengambil harta klan yang paling berharga sedikit lebih awal, maka putraku Haoyu akan melayang ke langit sejak lama, dan dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia akan membawa klan kakek kami ke ketinggian yang kita hanya bisa bermimpi sekarang. Su Hengshan tanpa perasaan tertawa dan berkata, jangan percaya bahwa kita tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Anda iri dengan bakat alami anak saya dan ingin secara pribadi mengonsumsi harta klan kami. Orang yang egois dan iri sama sekali normal. Namun, Anda ingin seluruh klan Grandwake diseret oleh Anda. Sebagai salah satu tetua Grandwake Clan, aku tidak akan pernah setuju untuk itu. Petik 2. Omong kosong. Su Haoran dengan marah meraung, sudah jelas bahwa kaulah yang egois. Demi mendapatkan harta karun klan yang paling berharga, Anda sebenarnya memfitnah kami. Kamu sama sekali tidak punya rasa malu. Petik 2. Yoh. Su Hengyue berkata dengan dingin, sebelum seorang penatua selesai berbicara, putramu sudah kehilangan kedinginan. Mungkinkah putra klan master ini sendiri lebih memenuhi syarat untuk menggunakan harta klan-klan daripada Haoyu keluargaku? Itu benar, jika Anda bisa menang melawan Haoyu saya, maka Anda secara alami akan lebih berkualitas daripada Haoyu. Haoyu, datang dan bandingkan gerakanmu melawan saudaramu Haoran. Petik 2. Ya, ayah. Petik 2. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun yang berpakaian putih berjalan keluar dari belakang Su Hengshan. Meskipun ekspresinya benar-benar tenang, tatapannya mengungkapkan semua harga dirinya, Brother Haoran, tidak peduli berapa banyak omong kosong yang Anda katakan, itu tidak berguna. Jika Anda mengalahkan saya, maka saya tidak akan memiliki wajah untuk menggunakan harta paling berharga klan, dan kami tidak akan memiliki perbedaan pendapat dengan Master Klan mengenai masalah ini mulai sekarang. Silahkan. Petik 2.
Kamu, Su Haoran menahan ekspresi wajahnya sampai semuanya merah, namun, dia tidak berani berjalan ke depan. Meskipun Su Haoyu setengah tahun lebih muda darinya, kekuatannya yang dalam sudah mencapai tingkat ke-8 dari alam mendalam roh. Su Haoran sama sekali bukan lawannya. Jika mereka benar-benar bertarung, satu-satunya hasil adalah dia akan tertindas ke tanah, dan kehilangan seluruh wajahnya. Dada Su Hengshan menggembung, dan kemudian dengan gusar keluar. Apa, mungkinkah saudara Haoran tidak berani? Saudara Haoran tidak perlu tegang. Kami hanya membandingkan gerakan, itu saja. Saya pasti tidak akan memukul Anda terlalu keras. Selain itu, untuk berjaga-jaga jika Anda mengalahkan adik laki-laki ini, apakah Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan? Su Haoyu mengarahkan jari-jarinya ke Su Haoran dengan wajah penuh ejekan ketika sebuah ejekan muncul di sudut mulutnya. Sudah cukup, jangan berdebat lagi. Petik 2. Suara tua terdengar. Grand Elder Su Wanji, yang duduk di kursi, membuka matanya. Suaranya yang lambat terdengar serius dan menginspirasi. Untuk masalah ini, Heng Yue memang sedikit tidak pantas, tetapi masih salah paham. Oh Hengshan, meskipun leluhur kita yang lebih tua menyuruh kita menunggu murid yang menggoncang dunia muncul sebelum menggunakan harta klan yang paling berharga, gemetar dunia, leluhur kita bisa berarti banyak hal. Hao Yu adalah seorang jenius yang sulit didapat bahkan dalam 100 tahun. Dia baru berusia 20 tahun, namun dia sudah melangkah ke tingkat ke-8 alam mendalam roh. Di negara Supuake, dia sudah bisa hidup sampai kata, dunia gemetar. Tampak bagi saya bahwa Hao Yu pasti memiliki kualifikasi untuk menggunakan harta klan kami yang paling berharga. Saya dapat menjamin bahwa pada abad berikutnya, praktis tidak mungkin bagi seorang murid dengan talenta yang lebih besar daripada Hao Yu untuk muncul di dalam klan Grand Wake. Semua kata-kata Su Wanji jelas-jelas bias terhadap pihak Su Heng Yue, tetapi kata-kata ini tidak bisa dibantah. Dia menatap ke arah Su Hengshan dan dengan tenang berkata, tahun ini, Hao Yu berusia 20 tahun. Dia tidak muda lagi. Jika dia tumbuh sedikit lebih, menggunakan harta klan yang paling berharga secara alami akan jauh kurang efektif. Hengshan, jika Anda masih keras kepala tidak mengerti, dan bersedia mati menjaga harta klan yang paling berharga sebelum melepaskannya, lalu bagaimana jika apa yang disebut jenius, gemetar dunia, tidak pernah muncul dalam klan cucu kami, apakah harta klan-klan itu akan selamanya disegel? Klan kami bisa melayang ke langit sejak lama, tetapi telah mandek sejak lama karena ini. Jika tiba saatnya klan kita menemui musibah, menggunakan harta karun klan yang paling berharga pada saat itu, akan sangat terlambat. Petik 2. Semakin keras Su Hengshan mencoba menahan alisnya, semakin kencang itu menjadi. Jika Su Heng Yue adalah seorang penatua yang patuh dan Su Haoyu memiliki sifat yang baik hati, maka jika cukup banyak orang merekomendasikan dia untuk menawarkan harta karun klan, bahkan jika Su Hengshan merasa bahwa itu agak tidak pantas, dia tidak akan ditentukan seperti ini. Karena garis Su Heng Yue membuat serangkaian tindakan ini demi mendapatkan harta paling berharga dari klan, masalah ini benar-benar tidak dapat dikompromikan. Dia memikat klan bisa dimaafkan. Tetapi untuk menekan mereka dengan menggunakan kekuatan Blackwood Stronghold pada dasarnya adalah tindakan yang mengkhianati klan. Untuk orang-orang serakah dan tidak bermoral ini, bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah setuju untuk memberikan harta klan. Bagaimana ini? Su Wangji menyipitkan mata dan perlahan berkata, Hengshan, jika Anda dapat menemukan murid di bawah 20 di klan kami yang dapat mengalahkan Hao Yu, maka Heng Yue tidak akan pernah mengangkat masalah tentang harta klan lagi. Semua orang di antara kelompok Su Heng Yue dan Su Haoran mulai tertawa. Su Heng Yue dengan tegas berkata, baiklah. Jika ada seseorang di bawah 20 di klan kakekku yang bisa mengalahkan Hao Yu dan membuktikan bahwa bakat alaminya bukan yang terbesar, maka aku akan segera menamparkan pantatku dan pergi. Aku tidak akan pernah lagi menyebutkan sepatah kata pun tentang harta klan-klan dan aku akan meminta maaf kepada Master Klan atas perilaku tidak pantasku hari ini. Tapi, bagaimana jika tidak ada yang bisa mengalahkan Hao Yu? Petik 2. Kalau begitu tolong Hengshan, berikan kunci harta klan untuk Hao Yu. Saya percaya tidak ada tua-tua dan anggota klan yang hadir di sini ingin melihat masalah ini diseret atau diperebutkan. Su Wanji berkata dengan sangat lambat. Su Hengshan mengepalkan kedua tangannya dengan erat dan jari-jarinya mulai mengeluarkan suara. Tiba-tiba, tepat sebelum dia ingin menegur mereka dengan marah, suara seorang pemuda sombong datang dari sisinya. Ide bagus. Sungguh ide yang bagus. Layak untuk menjadi Grand Elder, bahkan ide-ide Anda sangat adil. Ide yang bagus, saya akan menyetujui dengan mengangkat kedua tangan saya. Senyum menggantung di wajah Yun Che saat dia berjalan perlahan dan santai. Di tangannya, dia menyeret wajah Sulinger yang gugup yang bersandar erat pada tubuh Yun Che. Ketika Yun Che benar-benar tidak bisa menonton ini lebih jauh, dia meninggalkan Dragon Perching Pavilion dan kebetulan menemukan Sulinger mengintip yang bersembunyi di balik pohon. Melihat dia meninggalkan kamarnya, Sulinger langsung berlari dengan langkah kecilnya dan dengan segera berkata, Kakak Yun Yun, Papa bilang kamu tidak bisa pergi ke sana. Sangat berbahaya di sana. Petik 2. Jangan khawatir, aku tidak akan berada dalam bahaya. Yun Che tersenyum dan berkata, Linger, kamu tinggal di sini. Anda tidak dapat pergi ke sana tidak peduli apa. Setelah masalah ini diselesaikan, saya akan bermain dengan Anda. Petik 2. Begitu Yun Che selesai berbicara, dia terus maju. Saat dia mengambil langkah, dia berhenti sekali lagi dan berkata kepada Sulinger, Linger, apakah kamu percaya bahwa aku bisa melindungimu? Melihat mata Yun Che, Sulinger tanpa ragu dan mengangguk dengan sekuat tenaga, Kalau begitu,
mari kita pergi ke sana bersama-sama. Tidak ada yang bisa menyakitimu selama kau ada di sisiku. Yun Ce dengan ringan berkata dan kemudian mengambil tangan Sulinger. Karena di dalam hatinya, tempat teraman yang bisa ditempati Sulinger, ada di sisinya. Dia tidak akan lega jika dia ada di tempat lain. Setelah suara sombong Yun Ce yang angkuh ditransmisikan keluar, dia tiba-tiba menjadi titik fokus dari adegan itu. Su Hengshan tiba-tiba menjadi pucat dengan sangat khawatir, adik kecil Yun, dan Linger. Kenapa kau di sini? Cepat, tinggalkan tempat ini. Masalahnya di sini tidak berhubungan dengan Anda, dan itu bukan tempat yang seharusnya Anda datangi. Sebelumnya ketika Yun Ce menyelamatkan Sulinger, jika dia diakui oleh Blackwood Stronghold sebagai orang yang menghancurkan rencana penting mereka, maka mereka mungkin menatapnya. Sejauh menyangkut Sulinger, bahkan lebih berbahaya baginya untuk berada di sini. Begitu kata-kata yang jelas dan jujur itu diucapkan, dia sudah kehilangan semua kemarahan dan kepahitannya, dan berencana untuk menghentikannya di sana. Ini adalah tempat yang seharusnya tidak mereka masuki. Papa, aku tidak takut. Aku di sini untuk menghibur Papa. Sulinger dengan manis tersenyum ke arah Su Hengshan, namun, dia mendekati Yun Ce lebih dekat dan memegang Yun Ce erat-erat dengan kedua tangan kecilnya. Akulah yang ingin membawa Linger ke sini, karena aku tidak akan merasa nyaman jika Sulinger ada di tempat lain selain di sisiku. Yun Ce berdiri tegak, dan berkata dengan suara rendah, tapi aku memohon agar senior Su merasa nyaman. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan sehelai rambut pun pada Linger terluka. Petik 2. Ketika Su Hengshan melihat ekspresi di mata Yun Ce, dia terpana untuk sementara waktu. Selama puluhan tahun cobaan dan kesulitannya, dia telah mendengar kata-kata yang sama berkali-kali, tetapi tidak satu pun dari waktu itu yang bisa menggerakkannya secara emosional seperti saat ini. Pernyataan itu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan sehelai rambut pun pada Linger dilukai, tidak hanya keluar dari mulut Yun Ce, itu adalah sesuatu yang berasal dari kemauan dan jiwanya. Melihat ekspresi di mata Yun Ce, dia merasakan tekad yang terkandung dalam kata-katanya. Dia sangat yakin bahwa jika harga untuk melindungi Linger melibatkan kehidupan, dia benar-benar akan mengorbankan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Dia dengan ringan menggenggam tangan Sulinger. Perasaan memaksakan kabur semacam itu persis sama seperti jika dia melindungi seluruh dunianya. Dan Sulinger juga dengan tegas meraih dan memeluknya. Meskipun dia tiba di depan ayah, dia tetap di sisinya dan tidak bergegas ke sisinya. Matanya mengandung kekhawatirannya untuknya, tetapi mereka tidak takut. Sepertinya selama dia meringkuk di sisinya, dia tidak perlu takut. Yun Ce dan putrinya jelas hanya bertemu hari ini. Dia tidak mampu memahami bagaimana keduanya bisa membentuk keintiman sedemikian rupa hingga tingkat ini. Dia percaya bahwa bahkan dua orang yang tidak dapat dipisahkan selama lebih dari selusin tahun tidak dapat mencapai ketergantungan dan perlindungan yang murni. Mungkinkah itu semacam nasib surgawi? Bab 267 Mungkin Tirani. Saat Yun Ce muncul, salah satu orang di antara Blackwood Stronghold membelalakkan matanya. Dia buru-buru melangkah maju, dan berbisik ke telinga Hei Muqingya. Tahan tuan, itu dia. Dialah yang menyabotase rencana kami ketika kami hendak menculik Putri Su Hengshan. Hei Muqingya mengalihkan pandangannya ke Yun Ce. Tiba-tiba, dia menamparkan wajah orang itu, menggeram. Banyak sampah. Kalian benar-benar membiarkan seseorang yang baru saja memasuki alam mendalam roh menyabotase rencana kami, lalu apa gunanya membuat kalian banyak sampah? Petik 2. Wajah tamparan murid Blackwood Stronghold membengkak berat. Dia dengan takut-takut mundur, dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hei Muqingya menatap Yun Ce dengan mata menyeramkan, dan berkata ke arah Su Hengyue di depannya dengan suara rendah. Brother Hengyue, ini adalah anak yang menghalangi kita untuk menculik gadis kecil itu. Huff. Dia yakin menyabotase rencana besar kita. Jika Girly kecil itu saat ini ada di tangan kita, maka tidak akan ada kebutuhan untuk masalah seperti itu. Itu dia. Mata Su Hengyue yang menatap Yun Ce langsung berubah gelap dan kejam, saat dia dengan dingin tertawa. Dan di sini aku bertanya-tanya di mana aku akan menemukan anak ini, tetapi dia sebenarnya tidak tahu rasa takut dan muncul sendiri. Suara Su Hengyue ditransmisikan ke Su Haoyu. Haoyu, cari alasan, dan beri anak ini pelajaran yang kejam. Bahkan jika tanganmu terpeleset, dan tidak sengaja, membunuhnya, tidak masalah juga. Petik 2. Su Haoyu segera menjawab. Dia memeriksa tingkat kekuatan yang mendalam Yun Ce, dan setelahnya, dia mengungkapkan ekspresi menghina. Dia mengambil langkah ke depan, dan meledakkan Yun Ce. Dari mana bocah buas ini berasal? Dari kelihatannya, kau juga bukan salah satu dari anggota Grand Wake klan kami, heh. Ini adalah tempat di mana klan kakek kami sedang berdiskusi tentang masalah penting, itu bukan tempat di mana bocah liar seperti Anda yang berasal dari Dewa Tahu di mana bisa melangkah, bergegas dan enyahlah. Jika Anda tidak ingin membohongi diri sendiri, tuan muda ini dapat mengirim Anda sendiri. Petik 2. Ketika Su Haoyu menyuarakan kata-kata ini, semua orang di situs memberikan suasana yang berbeda. Karena kata-kata ini oleh Su Haoyu, ternyata sengaja digunakan untuk mempermalukan dan membuat marah targetnya. Sepertinya mereka memiliki konflik tertentu di antara mereka. Namun, Yun Ce bahkan tidak sedikit pun marah. Dia menggunakan tatapannya untuk menilai Su Haoyu, dan sementara dia mengukur, dia mengangguk sejenak, dan kemudian dengan kecewa menggelengkan kepalanya. Momen selanjutnya, dia benar-benar terlihat seperti sedang mengukur seekor sapi yang sedang dijual. Dia memegang dagunya dengan tangannya, dan berkata dengan santai.
Jadi kamu Su Haoyu, orang yang dinyatakan memiliki bakat terbaik di Grand Wake Clan. Penampilan Anda masih lumayan. Dibandingkan dengan tuan muda ini, Anda masih jauh dengan 100.000 mil, tetapi penampilan Anda masih bisa dilihat. Namun, sangat disayangkan bahwa mulut Anda terlalu baunya sangat banyak, itu memuakkan. Petik 2. Hahaha. Su Haoyu tertawa terbahak-bahak. Dan di sini aku berpikir mengapa anak nakal liar sepertimu akan datang ke sini, jadi kau sebenarnya di sini untuk mencari kematian. Tidak, tidak. Yun Ce melambaikan jarinya. Saya telah tumbuh begitu besar, namun, saya belum tahu bagaimana dua kata, mencari kematian, ditulis. Sebelumnya, saya hanya mendengar bahwa Anda adalah yang disebut murid jenius dengan bakat terbaik di Grand Wake Clan, jadi saya datang untuk melihat apakah Anda terlihat seperti manusia atau anjing, dan sementara saya melakukannya. Yun Ce mengulurkan tangan kanannya, dan melenturkan pergelangan tangannya. Aku di sini untuk meminta saran darimu, yang disebut jenius nomor 1. Petik 2. Ketika Yun Ce mengucapkan kata-kata ini, beberapa orang di tempat kejadian mulai tertawa terbahak-bahak. Su Haoyu memiliki kekuatan yang dalam di tingkat ke-8 dari alam mendalam roh, di klan Grand Wake, atau bahkan seluruh sungai di timur, ia tak tertandingi di antara mereka yang berusia di bawah 20 tahun. Sementara Yun Ce, yang hanya pada tingkat pertama dari alam mendalam roh, sebenarnya berani mencari nasihat. Yun Ce tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, untuk memasuki alam mendalam roh pada usia seperti itu, bakatnya juga sangat layak. Namun, di depan Su Haoyu, itu pada dasarnya tidak layak disebut. Mata banyak orang mulai mengolok-olok, dan bahkan ada yang memandang Yun Ce seolah-olah dia idiot. Hehe, dia benar-benar tidak tahu rasa takut. Su Hengyue dan Hei Muqingya tertawa dingin pada saat bersamaan. Alis Su Hengshan bergerak, dan hendak menyuarakan dan menghentikan Yun Ce, namun, ketika dia akan mengeluarkan suaranya, dia menelannya kembali. Dia sangat menatap ekspresi Yun Ce, dan tidak lagi mengatakan sepatah kata pun. Meskipun dia dan Yun Ce hanya mengenal satu sama lain sebelumnya, dari interaksi singkat yang dia lakukan dengannya, dia merasa bahwa Yun Ce memiliki kedewasaan yang jauh melebihi usianya, paling tidak, dia tidak boleh menjadi seseorang yang ceroboh dan bodoh. Mungkin ada makna yang dalam tindakannya saat ini. Alasan mengapa Su Haoyu membuat marah Yun Ce, adalah untuk membuatnya gelisah dengan dirinya sendiri, dan kemudian, dia akan mengambil kesempatan untuk mengajar Yun Ce pelajaran yang kejam. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa, dengan hanya beberapa kalimat, Yun Ce sudah ingin bertarung sendiri. Su Haoyu dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Sambil menyilangkan tangan di depan dadanya, dia berkata dengan jijik. Dengan kualifikasi Anda, kamu masih tidak layak bertarung denganku. Petik 2. Hahaha. Yun Ce tertawa terbahak-bahak. Saya telah melihat ternak meniup udara panas sebelumnya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa cacing bau tahu bagaimana meniup udara panas juga. Dan bukan saja udara ini begitu lucu, bau sekali, sulit bernafas. Petik 2. Kamu mencari kematian. Yun Ce tidak marah, dan Su Haoyu yang berkobar. Dengan kemelekatan, dia mengeluarkan pedang panjangnya, dan mengarahkannya ke Yun Ce. Buka senjatamu. Anda tidak tahu bagaimana dua kata, mencari kematian, ditulis, bukan. Hari ini, tuan muda ini akan mengajarimu dengan benar. Petik 2. Yun Ce melepaskan tangan yang dipegangnya pada Su Linger, dan dengan lembut mendorongnya di sebelah Su Hengshan. Namun, dia tidak mengeluarkan senjatanya, dan kedua tangannya benar-benar mengayunkan permainan di depannya, seperti yang dia katakan dengan santai. Fakta bahwa aku mencari saran darimu, sudah memberimu banyak wajah. Anda benar-benar masih berharap bahwa saya mengungkapkan senjata saya. Jika itu hanya Anda tampaknya belum memiliki kualifikasi. Petik 2. Cukup banyak orang yang mendengus di tempat. Si idiot ini, hanya membodohi dirinya sendiri. Su Haoran diam-diam memarahi hatinya. Mengingat Xia Qingyue, yang cantik seperti peri, hatinya bergetar tak terkendali. Pada saat yang sama, dia diam-diam berkata dengan penuh kebencian, orang yang begitu cantik, benar-benar menikah dengan orang idiot seperti ini, surga benar-benar buta. Bagus sangat bagus. Su Haoyu tiba-tiba merasa bahwa statusnya akan turun hanya dengan berdiri bersama dengan anak ini di depannya, dan dia langsung meraung. Lalu, pergilah ke neraka. Petik 2. Su Haoyu menusuk pedang panjangnya. Saat energinya yang besar melonjak, pedang panjang tipis itu mengganggu udara di sekitarnya, menyapu lingkaran riak spasial. Untuk sesaat, ada beberapa tetua di tempat kejadian yang mengangguk memuji pada kekuatan yang terkandung dalam pedang ini. Sudut mata Yun Ce condong ke atas. Tangan kanannya dengan santai mengayunkan dan meraih ke arah pedang panjang Su Haoyu. Persetan, anak ini mencari kematian. Untuk benar-benar berani menggunakan tangannya untuk mengambil pedang Su Haoyu, bukankah dia menginginkan tangannya lagi? Jangan bicara tentang dia yang baru saja berada di tingkat pertama dari alam mendalam roh, bahkan jika itu seseorang di tingkat ke-10 alam mendalam roh, dia hanya berusaha untuk lumpuh jika dia melakukan sesuatu seperti ini. Adik kecil, berhati-hatilah. Ketika Su Hengshan, yang hatinya tidak tenang di tempat pertama, melihat tindakan Yun Ce, dia sejenak tidak bisa lagi tetap tenang, dan berteriak karena kaget. Namun, telapak tangan Yun Ce sudah hampir setengah kaki dari pedang Su Haoyu. Dia hanya bisa tak berdaya menyaksikan telapak tangan Yun Ce melakukan kontak dengan pedang panjang Su Haoyu. Dengan suara, tangan kanan Yun Ce meraih pedang Su Haoyu begitu saja. Itu tidak bisa lagi bergerak 1 inci,
dan energi yang mendalam pada pedang benar-benar padam seketika. Sebelum menunggu Su Haoyu bereaksi, tangan Yun Ce sudah pergi dengan kecepatan kilat. Membentuk kepalan, dia dengan kejam menabrak bilah pedang dengan satu pukulan. Bam! Kekuatan lengan Yun Ce sangat menakutkan. Di bawah pukulan berat ini, ibu jari dan telunjuk Su Haoyu langsung tersebar terpisah. Longsword miliknya terbang keluar dari tangannya, dan saat itu terbang, itu hancur berkeping-keping. Apa? Ini adalah adegan yang tidak akan pernah diimpikan oleh semua orang. Masing-masing dari mereka memucat karena kaget. Bahkan Su Hengshan, Su Hengyue, Heimu Qingya, dan bahkan Penatua Agung, semuanya benar-benar tercengang. Su Haoyu mundur 2 langkah. Murid-muridnya berkontraksi, telapak tangan kanannya berdarah deras, dan sangat menyakitkan. Perubahan tak terduga ini menyebabkan pikirannya langsung berubah menjadi kondisi setengah gila. Sebelum dia bahkan bisa terkesiap, sosok Yun Ce sudah bergegas tepat di depannya. Wajah sedingin es muncul tepat di depan matanya, dan sebuah pukulan keras menghantam dadanya. Kegentingan. Dengan suara membosankan, seluruh dada Su Haoyu tenggelam ke dalam. Tulang-tulangnya patah dengan bersih, dan seperti labu bergulir, seluruh tubuhnya berguling jauh, mengeluarkan jejak panjang darah di tanah. Haoyu, Su Hengyue sangat terkejut, seolah-olah jiwanya terbang keluar dari tubuhnya saat ia menukik ke sisi Su Haoyu. Di sampingnya, pria parubaya bernama Li Yunji melompat keluar, dan menusuk ke dada Yun Ce dengan pedang. Kamu berani menyakiti tuan mudaku, berikan aku hidupmu. Untuk Su Haoyu, yang diproklamasikan sebagai jenius nomor 1 di Grand Wake Clan, bukan saja pedangnya terhenti oleh tangan kosong Yun Ce, dia juga benar-benar terluka parah dalam sekejap mata juga. Ini menyebabkan Su Hengshan merasa kaget dan gembira pada saat bersamaan. Tiba-tiba, ketika dia melihat Li Yunji bergerak ke arahnya, dia dengan cepat menyerbu, meraung keras pada saat yang sama. Li Yunji, kamu berani. Adik laki-laki Yun, hati-hati. Petik 2. Tekanan alam mendalam bumi ditekan ke arahnya. Kali ini, Yun Ce tidak lagi berani bersikap angkuh. Dengan ayunan kedua tangannya, Dragon Fall telah meraih di tangannya, dan tanpa melihat orang yang menyerangnya, dia sementara mengaktifkan Burning Heart, dan langsung menabraknya dengan satu Falling Moon Sin King Star. Bang! Ledakan keras ini menyebabkan gendang telinga semua orang berdering untuk waktu yang sangat lama. Ketika Yun Ce melangkah ke tingkat pertama dari alam mendalam roh, di bawah aktivasi negara, membakar hati, kekuatan puncaknya sebanding dengan praktisi normal di bumi tahap mendalam alam, jadi bagaimana itu bisa diblokir oleh Li Yunji, yang kekuatannya dalam hanya pada tingkat kedua dari alam mendalam bumi. Di dalam ledakan keras, Li Yunji yang melompat keluar, seolah-olah dia layang-layang dengan tali yang putus, dikirim terbang kembali. Ketika dia mendarat, dia mengambil puluhan langkah mundur, dan kemudian, dengan pedangnya sebagai pendukung, dia berlutut ke tanah, dan sejumlah besar darah keluar dari mulutnya. Tirani dari satu pedang yang menyerang Yun Ce, menyebabkan dia merasa seolah-olah organnya telah hancur total. Su Hengshan, yang awalnya bergegas menyelamatkan Yun Ce, berhenti. Melihat Yun Ce yang tangannya memegang pedang raksasa, kedua matanya dipenuhi keheranan. Mata semua orang pada Yun Ce, juga dilanda shock. Pemuda ini yang terlihat hanya berusia 17 atau 18 tahun, sebenarnya mengalahkan Su Haoyu dalam sekejap mata, dan kemudian, ia melukai Li Yunji yang memiliki kekuatan mendalam di alam mendalam bumi dengan satu serangan juga. Bahkan jika mereka secara pribadi telah melihatnya, mereka masih tidak berani percaya ini benar-benar nyata. Wow! Kedua tangan Su Linger memegangi wajah kecilnya. Jumlah bintang kecil di matanya bahkan lebih banyak daripada bintang di langit malam yang cerah. Kakak Yun Ce sangat luar biasa. Kakak laki-laki Yun Ce. Sangat tampan. Dengan, bang, Dragon Fall ditusuk dalam-dalam ke tanah oleh Yun Ce. Dia dengan dingin menatap Li Yunji, dan berkata dengan ejekan. Dari apa yang Klan Master Su katakan sebelumnya, hidupmu diselamatkan oleh Klan Master sebelumnya, dan dia bahkan membawamu ke Klan Grand Wake selama beberapa lusin tahun. Pada akhirnya, Anda tidak hanya tidak tahu bagaimana membalas kebaikannya, Anda sebenarnya membantu orang-orang dengan niat buruk untuk memaksa keturunannya dan mempersulit mereka. Seekor anjing yang dibesarkan masih tahu bagaimana menjadi loyal, Anda benar-benar lebih buruk daripada seekor anjing. Dengan satu serangan pedang yang aku hantam kepadamu sebelumnya, aku bahkan takut kalau aku telah mengotori tanganku. Petik 2. Setiap kali Yun Ce memarahi orang, dia selalu sangat keras. Kata-kata ini seperti belati menusuk ke dalam hati Li Yunji. Dia, yang luka internalnya tidak ringan di tempat pertama, langsung memucat saat matanya melebar. Di bawah kecemasan dan kesedihan yang luar biasa di dalam hatinya, dia langsung pingsan. Su Hengyue dengan hati-hati memasukkan lusinan pelet obat ke dalam mulut Su Haoyu, dan kemudian, terus-menerus memasukkan energi besar ke dalam dirinya untuk melarutkan kekuatan obat, menstabilkan luka-lukanya. Dia dengan keras menoleh, dan menatap Yun Ce, seolah-olah matanya adalah belati yang berlumuran darah. Dasar junior sialan, kau benar-benar berani menyakiti putraku, aku pasti akan membuatmu mati sebagai anjing. Petik 2. Cih, Yun Ce meringkuk bibirnya dengan sangat meremehkan. Kamu benar-benar mengutarakan omong kosong seperti itu ketika keterampilan anakmu lebih rendah. Saya dengan ramah melangkah keluar dan membantu Anda memberinya pelajaran. Saya tidak keberatan jika Anda tidak memberikan saya terima kasih yang tepat, namun, Anda sebenarnya masih membuat keributan seperti itu. Saya benar-benar bertanya-tanya dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk mengatakan kata-kata memalukan di depan audiens yang begitu besar.
Jika Anda ingin disalahkan, maka salahkan ketidakmampuan putra Anda. Dan betapa jeniusnya ini hanya lelucon. Petik 2. Kamu, mata Su Hengyue melebar, dan paru-parunya hampir meledak karena marah. Jika bukan karena kebutuhan untuk memasukkan energi yang mendalam ke Su Haoyu, dia pasti sudah bertindak terhadap Yun Ce, tanpa memperhatikan statusnya. Grand Elder. Yun Ce tidak lagi peduli dengan Su Hengyue lagi, dan tatapannya beralih ke Grand Elder Su Wangji, yang ekspresinya sangat mengerikan. Penatua, sebelumnya kamu mengatakan itu, selama kamu dapat menemukan seorang murid yang berusia di bawah 20 tahun di klan Grand Wake yang mampu mengalahkan Su Haoyu, maka, klan Master Su akan memiliki wewenang penuh untuk memutuskan tentang masalah tentang harta klan. Pasangan ayah dan putra Su Hengyue ini juga tidak diizinkan untuk sekali lagi mengemukakan masalah tentang harta klan, dan harus memberikan penghormatan mereka kepada klan Master Su juga. Ini adalah sesuatu yang telah disetujui Su Hengyue di depan semua orang di sini. Grand Elder, kata-kata ini yang kau katakan, kau seharusnya tidak melupakannya begitu cepat, kan? Petik 2. Su Wangji mendengus dingin. Apa yang dikatakan penatua ini, secara alami aku akan menepati janjiku. Sayangnya, Anda bukan murid klan kakek kami. Bahkan jika Anda memasuki klan kami sekarang, tidak ada gunanya. Kakek klan tidak pernah menerima murid dari luar. Dan Li Yunji tidak lain adalah seorang pelayan juga. Petik 2. Hehe, sepertinya Grand Elder tidak mendapat informasi tentang berita itu. Yun Ce menyipitkan matanya, dan berkata sambil tersenyum. Klan Master Su telah menunangkan putrinya, Su Linger kepadaku. Aku saat ini menantu klan Master Su. Katakan padaku, apakah aku bukan seseorang dari klan Grand Wake sekarang? Bab 268 Pertunangan. Kata-kata Yun Ce tiba-tiba terlintas di benak semua orang. Bisikan mulai terdengar dari segala arah dan ada banyak yang terus-menerus menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak tahu tentang masalah ini. Ekspresi semua orang sangat aneh karena Su Linger ternyata masih muda. Dia baru berusia 10 tahun ini. Jika dua orang yang tidak menaruh curiga telah bertunangan sebelum mereka bahkan dewasa, itu akan tetap normal, tetapi Yun Ce adalah orang dewasa yang dewasa. Pasti ada yang salah dengan itu. Melihat situasi di depan mereka, tidak peduli siapa itu, mereka pikir sangat mungkin ini hanya alasan palsu untuk menggagalkan ambisi Su Hengyue. Su Hengshan juga terperangkap dalam kebingungan, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Dia melirik Yun Ce dengan cepat dan tanpa mengubah ekspresinya, dia berkata, itu benar, Yun Ce adalah jenius nomor satu dari generasi muda di antara yang saya lihat. Saya cukup mengaguminya, karena, dalam hal bakat alami dia setidaknya 10 kali lebih baik daripada Su Haoyu. Anda telah melihat fakta ini dengan mata kepala sendiri, selain itu, dia juga menyelamatkan nyawa putriku, jadi aku telah mengatur agar putriku menikahinya. Ketika putri saya mencapai usia 16 tahun, mereka akan menikah. Petik 2. Su Linger mengerjapkan mata berairnya yang polos. Dia tampak bingung di seluruh wajahnya. Lagi pula, dia sudah berusia 10 tahun ini dan bukan anak kecil berusia 2 atau 3 tahun. Dia sudah tahu apa artinya pernikahan. Bahkan jika dia tidak memahaminya sepenuhnya, dia menyadari apa artinya pada dasarnya. Dia menatap ayahnya dan kemudian pada Yun Ce. Jantungnya berdetak kencang saat dia kehabisan akal. Setumpuk omong kosong. Su Hengyue mengepalkan giginya dan dengan marah berkata, Su Hengshan, jangan memperlakukan semua orang seperti orang idiot. Anak ini hanya seseorang yang baru-baru ini membantu Anda. Hal pernikahan ini, hanya alasan. Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada satu orang pun di sini yang tahu tentang itu. Petik 2. Hehe. Itu hanya karena aku belum mengumumkan secara publik. Jangan bilang padaku bahwa pernikahan putriku sendiri membutuhkan persetujuan orang lain. Su Hengshan berkata dengan acuh tak acuh. Dia memandang kerumunan dan kemudian dengan tenang melanjutkan, sepertinya, kalian semua tidak terlalu yakin. Tidak apa-apa, aku, Su Hengshan, akan mengumumkan masalah ini secara terbuka sekarang. Dia menatap Yun Ce, dan Yun Ce juga menatapnya. Ekspresi Su Hengshan sangat rumit, tapi ekspresi Yun Ce sangat teguh dan tenang. Ini adalah pertemuan mata antara dua pria yang sangat mencintai gadis yang sama. Dari ekspresi di mata mereka, salah satu dari mereka memiliki cinta murni seorang ayah, dan yang lain memiliki ekspresi yang mengguncang hati seseorang. Tekad abadi. Setelah melihat sorot mata Yun Ce, hati dan pikiran Su Hengshan juga tenang. Semua kegugupannya menjadi perasaan ketenangan yang luar biasa. Suasana hatinya sebelumnya selalu tenggelam dalam keterkejutan yang ditanamkan Yun Ce. Meskipun dia membenci pasangan ayah dan anak Su Hengyue, dia tidak punya pilihan selain mengenali mereka. Bakat alami Su Haoyu luar biasa, dan tidak ada seorang pun di Grand Wake Clan yang bisa menghubunginya. Tapi jenius semacam ini, sebenarnya menderita kekalahan telak di depan Yun Ce, yang 2 atau 3 tahun lebih muda darinya. Dan serangan berikutnya bisa melukai Li Yunji yang berada di alam mendalam bumi. Dia hanya pada usia ini, tetapi dia sudah memiliki kekuatan yang menakutkan. Dalam kesadarannya, ini hanya bisa digambarkan sebagai tidak terbayangkan. Seorang pemuda yang memiliki kekuatan seperti itu pasti dilahirkan di sekte kedudukan tertinggi di negara Subwake. Salah, sekte tempat ia dilahirkan harus menjadi yang terbaik bahkan di benua Azure Cloud. Meskipun Grand Wake Clan mengendalikan segalanya di timur sungai Subwake, dia tidak berhayal bahwa murid seperti ini dapat muncul dalam generasi muda mereka. Sekte tempat dia berasal adalah keberadaan yang Grand Wake Clan hanya bisa berlutut dan sembah. Dia benar-benar yakin tentang hal ini tanpa keraguan.
Pendapat yang sama juga muncul dalam hati hampir semua orang yang hadir. Sekarang, satu-satunya kekhawatiran adalah apakah Sulinger cocok untuknya, karena dia benar-benar cocok untuk putrinya. Penampilan Yunche adalah satu dari 10.000. Kepribadiannya, serta ekspresinya yang dalam dan tak terduga, adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Semua hal ini sekunder dalam hati Su Hengshan, tetapi cinta dan perlindungan yang ia tunjukkan kepada Sulinger datang dari lubuk hatinya jiwa dan tulang. Tekad yang tak tergoyahkan untuk melindungi hidupnya yang dia tunjukkan sekali sebelumnya membuatnya tidak bisa merasakan apapun selain emosional. Meskipun dia dan Sulinger jelas baru saja bertemu pagi ini, sensasi yang dia rasakan sangat jelas sehingga membuatnya kagum dari lubuk hatinya. Dan bagi seorang ayah, adakah yang lebih lega daripada mempercayakan putrinya sendiri kepada seseorang yang bersedia melindunginya dengan hidupnya? Pada saat yang sama, Sulinger juga jelas menunjukkan jumlah kepercayaan dan ketergantungan yang tidak masuk akal terhadap Yunche. Dia tidak mampu menentukan seperti apa moral Yunche itu. Hari ini, dalam situasi di mana dia bisa benar-benar dihindari sejak awal, dia tanpa ragu menunjukkan kekuatannya, dan menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Ini juga kebaikan yang dia miliki terhadap Su Hengshan dan klan kakek, tapi dia merasakan alasan mengapa Yunche bertindak seperti ini sepenuhnya karena Linger. Kesimpulannya, jika dia bisa mempercayakan masa depan putrinya kepada orang seperti ini, dia bisa merasa nyaman dengan seluruh kehidupan putrinya. Jika dia harus menemukan cacat, mungkin Yunche sudah menikah. Jika putrinya menikahi Yunche di masa depan, dia hanya bisa menjadi selir. Suasana hati Su Hengshan, yang tidak pernah memikirkan hal-hal tentang pernikahan Sulinger sebelum hari ini, menjadi sangat tenang. Wajahnya mengandung sedikit senyum dan dia menggunakan suara yang cukup untuk menyatakan, hari ini, aku akan secara resmi menyatakan bahwa putriku, Sulinger akan bertunangan dengan putra Yun Clan, Yunche. Gadis itu masih muda sekarang, tetapi ketika dia berusia 16 tahun, mereka akan menetapkan tanggal untuk menikah. Semua orang di sini sekarang akan memberi kesaksian. Petik 2. Setiap kata-kata Su Hengshan bergema. Tidak ada yang bisa mendengar untaian kepalsuan atau keengganan sama sekali. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan ringan mengangguk ke arah Yunche dengan senyum di wajahnya dan kehangatan di matanya. Itu adalah ekspresi ayah seorang putri yang sedang memeriksa menantunya dengan cermat. Bahkan orang yang paling kejam di sana tidak bisa melihat seutas akting palsu. Yunche cepat berjalan maju, berlutut, dan dengan tulus berkata, menantu Yunche, terima kasih ayah mertua atas persetujuannya. Yunche, Anda harus memikirkannya dengan jelas. Gadis-gadis dari klan kakek kita tidak akan pernah menikah dengan orang luar. Jika Anda ingin menikahi putri saya, maka Anda akan menjadi anggota klan kakek saya. Yunche mengangguk tanpa sedikit pun keraguan, saya mengerti. Mulai hari ini, aku, Yunche akan menjadi murid klan Grenwake. Aku akan berbagi kehormatan dan mempermalukan klan kakek. Petik 2. Yunche mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Sulinger yang tertegun. Dia dengan lembut tersenyum. Linger, selama masa-masa itu, aku belum pernah memberimu komitmen sekecil apapun. Aku berhutang banyak padamu. Ini adalah alam mimpi, tetapi juga mimpi yang indah. Biarkan saya memberi Anda semua yang saya bisa dalam mimpi ini. Hahaha, bagus. Su Hengshan berjalan maju dan membantu Yunche bangkit. Dia membiarkan dia dan Su Linger berdiri bersama, kemudian menghadapi Su Wangji dan Su Hengyue dan berkata, Grand Elder, Yunche adalah menantu saya sekarang dan juga menantu klan Grenwake. Tentu, dia sekarang anggota klan kakekku. Dari segi usia, ia lebih muda dari Su Haoyu. Dalam hal bakat alami, hehe, penatua pasti sudah melihatnya dengan jelas. Grand Elder baru saja menyarankannya, dan semua orang di sini mendengarnya dengan jelas. Saya percaya dengan senioritas dan prestise Grand Elder, Anda tentu tidak akan kembali pada kata-kata Anda. Jadi sekarang, saya akan memiliki otoritas penuh mengenai hal-hal mengenai harta karun klan di masa depan. Saya percaya bahwa Anda, penatua, tentu tidak akan keberatan. Petik 2. Wajah tua Su Wanji kaku dan sangat jelek, dia terdiam. Kata-katanya sebelumnya sepenuhnya untuk Su Hengyue untuk mendapatkan jalannya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dalam sekejap mata, itu telah menjadi lubang besar yang dia lompati. Su Hengyue, apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Su Hengshan bertanya dengan alis terangkat. Huff. Tatapan Su Hengyue suram. Tangannya, yang menempel di dada Su Haoyu, bergetar. Hehehehe. Tawa dingin yang tidak menyenangkan terdengar. Hei Muqingya, yang selalu menonton di samping, perlahan berjalan ke depan menuju Su Hengshan. Dua tetua dari Blackwood Stronghold mengikuti dari belakangnya. Hei Muqingya tidak berhenti sampai dia kurang dari 3 langkah dari Su Hengshan, lalu dia mengangkat tangannya ke arah Su Hengshan, saya dengan tulus mengucapkan selamat kepada klan Tuan Su dalam menemukan menantu yang luar biasa. Anda tidak hanya memecahkan masalah seumur hidup untuk putri Anda bahkan telah sepenuhnya menangani masalah ini mengenai harta berharga klan Anda. Hei Muqingya, harta berharga klan kakek kami menyangkut kemakmuran klan saya. Itu bukan milik orang lain selain klan kakek kami. Huff. Jika Anda ingin berbicara tentang masalah kakek klan saya lagi, sebelum hal-hal mengenai motif tersembunyi Anda orang luar, saya masih belum membayar hutang saya untuk masalah mengenai fakta bahwa Anda mencoba melakukan sesuatu pada putri saya. Saya ingin melihat penjelasan seperti apa yang akan Anda berikan hari ini. Su Hengshan berkata dengan tegas. Klan Master Su tidak perlu begitu marah. Saya pasti akan memiliki penjelasan untuk Anda.
Namun, sebelum itu, saya memiliki sesuatu untuk mengingatkan klan Master Su. Mata Heimu Qingya setengah menyipit dan cahaya dingin yang berbahaya terpancar dari antara celah matanya. Alasan kamu bisa begitu bahagia pergi beruntung sekarang adalah karena menantu kamu ini yang datang entah dari mana. Selama kamu memiliki menantu ini, murid nomor satu dari generasimu tidak akan pernah menjadi Su Haoyu, tetapi bagaimana jika dia tiba-tiba mati? Petik 2. Ketika Heimu Qingya berbicara di sini, sosoknya tiba-tiba melintas dan menyerang seperti kilatan hitam ke arah Yun Ce. Sebuah tinju dijiwai dengan gelombang energi yang dalam menyambar ke arah dada Yun Ce. Tua Qingya, kau berani. Ekspresi Su Hengshan berubah menjadi kemarahan besar. Tepat saat dia akan mengambil tindakan, dua tetua di belakang Heimu Qingya sudah menghadapinya untuk benar-benar memblokir serangannya, untuk mencegahnya menghalangi Heimu Qingya pada saat yang tepat ini. Heimu Qingya memiliki kekuatan alam mendalam langit. Hanya ada beberapa orang di dalam Grand Wake Clan yang bisa bertarung melawannya. Selain itu, karena Heimu Qingya sudah dekat sebelum dia tiba-tiba mengambil tindakan, pakar Grand Wake Clan dari kelas yang lebih tua terlalu jauh, dan tidak dapat memblokirnya tepat waktu. Mereka semua hanya bisa melihat tanpa daya ketika Heimu Qingya langsung dibebankan ke depan Yun Ce. Heimu Qingya adalah orang yang sangat tercela dan tidak bermoral, tetapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ia akan tercela sejauh ini. Bahkan dengan identitas Hold Master, dia benar-benar pergi sejauh untuk menyelinap menyerang seorang junior di depan mata semua orang. Ketika Heimu Qingya sedang berbicara dengan Su Hengshan, Yun Ce sudah menempatkan Su Linger di belakangnya untuk melindunginya dan memperkuat kesadarannya pada saat yang sama. Mungkin Su Hengshan tidak bisa merasakannya, tapi dia sangat peka terhadap hal-hal seperti niat membunuh. Dia merasakan bahwa Heimu Qingya memiliki keinginan untuk membunuhnya dengan satu serangan. Selama biaya Heimu Qingya, alis Yun Ce menurunkan dan Burning Heart terbuka. Bersamaan dengan teriakan nyaring, Sealing Cloud Locking Sun langsung diaktifkan. Bang! Telapak tangan Heimu Qingya menghantam penghalang, Sealing Cloud Locking Sun, dan suara pengap terdengar. Gelombang kejut besar ditransmisikan dari depan dan membuatnya lengah, menyebabkannya mundur beberapa langkah. Tapi Yun Ce dan Su Linger, yang ada di belakangnya, sebenarnya tidak tergerak dan sama sekali tidak terluka. Namun, Sealing Cloud Locking Sun langsung hancur oleh telapak tunggal Heimu Qingya. Heimu Qingya sangat terkejut. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan terkejut mundur oleh anak muda ini. Dia kaget dan marah. Mengikuti raungan rendah, dia memobilisasi semua energi yang mendalam di tubuhnya dan meledak ke arah Yun Ce dengan telapak tangannya lagi, Junior. Mati. Yun Ce tidak takut, dia juga tidak panik. Dia dengan cepat meraih Su Linger dan bersiap untuk melarikan diri dengan Star God Broken Shadow. Dia hanya perlu menghindari serangan tunggal dari Heimu Qingya ini. Pada saat itu, para tetua dan murid klan Grand Wake akan menyusul, dan Heimu Qingya juga tidak akan pernah bisa berpikir tentang melukai dia dan Su Linger lagi. Tetapi pada saat ini, seekor lebah yang sedingin es tiba-tiba berhembus. Di tengah angin dingin, ada banyak kepingan salju yang mengambang. Pita putih panjang mengikuti angin dan salju untuk dengan ringan memenuhi tinju Heimu Qingya, itu seringan angin. Ledakan. Saat pita putih ini yang seringan bulu menyapu tinju Heimu Qingya, sebuah ledakan meledak. Sebenarnya itu adalah kekuatan yang menghancurkan bumi yang menyebabkan Heimu Qingya menangis dengan keras. Kelima jarinya patah dan seluruh tubuhnya terbang jauh. Angin sepoi-sepoi angin dingin mengikuti di belakangnya dan meniup semua murid Blackwood Stronghold yang saat ini mencoba untuk bergegas. Seketika, sosok hitam memenuhi udara, dan seperti transit belalang padat, jeritan celaka mereka tak henti-hentinya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Mereka yang bertempur juga dengan suara bulat berhenti. Sosok putih diikuti oleh roh-roh es yang naik turun di langit perlahan turun di depan Yun Ce. Bab 269 Steam Roulette. Penampilan yang sangat cantik, akan selalu menarik perhatian banyak orang dalam waktu singkat. Namun, Xia Qingyue berbeda. Apa yang dia tarik bukan hanya tatapan semata dengan setiap penampilannya, dia bisa, bahkan lebih lagi, menyebabkan jiwa semua orang yang hadir meninggalkan tubuh mereka pada satu saat itu. Xia Qingyue dengan lembut melayang, dan berdiri di sebelah Yun Ce. Dia mengenakan gaun yang benar-benar putih, kulitnya yang bersalju seperti mimpi, dan matanya yang dingin berkilauan seperti bintang-bintang ketika pita putih panjang berkibar dengan lembut, sementara melingkari tubuhnya. Seketika, semua orang benar-benar kehilangan suara mereka, setiap orang dari mereka menatap kosong ke Xia Qingyue, dan tatapan mereka berkabut, seolah-olah mereka tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi, dan melihat peri legendaris dari istana bulan turun ke alam fana. Heimu Qingya terus-menerus mengambil sejumlah langkah mundur. Tangan kanannya gemetaran karena rasa sakit yang luar biasa, kelima jari-jarinya patah, dan mereka dipelintir luar biasa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xia Qingyue, dan setelah tertegun sesaat, guncangan di hatinya mencapai tingkat yang ekstrim. Dia benar-benar dipukuli terluka oleh seorang gadis yang hanya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Kepadatan energi dalam yang terkandung dalam serangan itu sebelumnya, membuatnya gemetar ketakutan. Dan aura sedingin es yang dipancarkan dari Xia Qingyue, bahkan lebih, menyebabkan saraf di seluruh tubuhnya tegang. Karena itu adalah jenis kekuatan yang benar-benar menekannya dalam hal level. Di belakangnya, ratusan murid Blackwood Stronghold yang terpesona oleh angin dingin, jatuh ke tanah satu demi satu seperti sekelompok kue yang dimasak. Namun, tidak ada dari mereka yang berdiri, karena mereka semua berteriak dan meringis kesakitan. Karena, di seluruh tubuh mereka, kristal es dalam jumlah besar atau kecil telah terbentuk.
Bagian-bagian yang tertutupi oleh kristal es akan membeku dalam waktu singkat setelah beberapa tarikan napas, dan mereka bahkan akan memaksa mereka untuk benar-benar kehilangan kesadaran, secara instan menyebabkan mereka pada dasarnya menjadi tidak dapat berdiri. Alis Heimu Qingya bergetar liar. Mengangkat tangan kirinya, dia menunjuk ke arah Xia Qingyue. Siapa? Siapa? Siapa kamu? Getaran dalam kata-kata Heimu Qingya jelas. Setelah menerima serangan Xia Qingyue sebelumnya, dia sekali lagi dikunci oleh kekuatannya. Dia dengan demikian adalah orang yang bisa merasakan jumlah kekuatan mengerikan yang dimiliki Xia Qingyue sampai batas yang paling besar. Pada usia seperti itu, ditambah dengan kekuatan yang begitu dalam, itu sudah cukup untuk menyebabkan dunia spiritual Blackwood Stronghold Master menjadi terbalik karena syok. Xia Qingyue menatap Heimu Qingya dengan mata dingin, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Mata Yun Ce bersinar terang, membawa Sulinger, dengan suara mendesing, dia pergi ke sisinya. Qingyue istriku, kamu akhirnya di sini. Jika Anda tidak datang, Anda akan menjadi janda selama sisa hidup Anda. Kata Yun Ce, dan bahkan mengeluarkan ekspresi ketakutan. Mata Xia Qingyue sedikit bergerak, karena dia merasa benar-benar tak berdaya. Yang lain tidak jelas tentang kekuatan Yun Ce, namun, dia tahu itu cukup jelas. Dengan bayangan patahnya bintang dewa, bahkan jika itu adalah Heimu Qingya yang kekuatannya telah mencapai alam mendalam langit, dia bahkan tidak boleh berpikir menyentuh sosoknya yang dengan mudah. Ketika Yun Ce mengucapkan kata-kata, "Qingyue my wife," satu demi satu, para murid laki-laki yang sedikit terobsesi dengannya, merasa seolah-olah belati telah menusuk dada mereka saat mereka melemparkan tatapan kecemburuan dan kecemburuan ekstrim pada Yun Ce. Semua perhatian mereka sangat tertarik dengan penampilan seperti peri Qingyue, dan tidak punya waktu untuk memahami betapa mengerikan kekuatan yang dia miliki. Dan mungkin, contoh pertama mereka melihat Xia Qingyue, secara tidak sadar, mereka tidak akan pernah menghubungkannya dengan dua kata, pakar kuat. Karena, dengan keindahan sedemikian rupa, hanya dengan senyuman, dia mampu mendominasi dunia, tidak perlu baginya untuk memiliki kekuatan sebesar itu. Kakak perempuan yang cantik, kau sudah bangun. Itu hebat. Namaku Linger. Dibawa begitu erat oleh dada Yun Ce di depan begitu banyak orang, Su Linger tampaknya sedikit malu. Wajah kecilnya memerah, dan dia menyapa Xia Qingyue dengan suara yang sangat lembut. Xia Qingyue mengalihkan pandangannya ke samping, dan dengan lembut mengangguk ke arah Su Linger. Bibirnya sedikit bergerak, namun, dia tidak bisa tersenyum. Mungkin, dia sudah lupa bagaimana tersenyum. Setidaknya, Yun Ce belum pernah melihat senyumnya sebelumnya. Bagi para tetua yang memiliki kekuatan besar, apa yang membuat mereka kagum bukan hanya penampilan Xia Qingyue. Ketika dia mendorong Heimu Qingya kembali dengan hanya satu serangan sebelumnya, itu menyebabkan ekspresi mereka tidak berubah dalam kegelisahan, dan seluruh wajah mereka dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Namun, segera setelah itu, mereka dengan cepat menghibur diri mereka sendiri. Seorang wanita kecil yang baru berusia 17 atau 18 tahun, tidak peduli seberapa mengerikan dia, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mendorong kembali seorang ahli di alam mendalam Sky. Itu pasti keberuntungan, atau, Heimu Qingya pasti hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya dalam serangan. Meskipun mereka secara otomatis menyarankan ini pada diri mereka sendiri, ketika Heimu Qingya bergerak lebih awal, indera mereka, dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak hanya menahan diri dengan serangan itu, tetapi juga menggunakan 100% kekuatannya. Su Hengshan melangkah maju. Saat menghadapi Xia Qingyue, sikapnya sebenarnya memiliki sedikit rasa hormat. Nona ini, aku Su Hengshan. Sebelumnya, rindu terluka dan koma, sepertinya Anda benar-benar baik-baik saja sekarang, tidak ada yang lebih baik dari ini. Terima kasih telah mengulurkan tangan sebelumnya, untuk menyelamatkan gadis kecilku. Petik 2. Yun Ce mengangguk. Qingyue istriku, ini ayah mertuaku yang baru saja aku akui. Kali ini, itu semua berkat bapak mertua karena telah menerima kami, baru setelah itu kami memiliki tempat untuk menetap. Petik 2. Ketika dia memanggilnya, Qingyue my wife, dia memperkenalkannya kepada ayah mertuanya. Adegan ini menyebabkan banyak orang menatap lidah mereka. Namun, sayangnya, gadis cantik yang menakjubkan ini bahkan tidak memiliki sedikit pun kecemburuan dan ketidaknyamanan di wajahnya. Dia berbalik, dan dengan lembut membungkuk ke arah Su Hengshan. Junior ini, Xia Qingyue, terima kasih klan Master Su atas keramahannya. Petik 2. Tidak apa-apa, kamu terlalu sopan. Su Hengshan buru-buru melambaikan tangannya untuk menjawab. Meskipun dia sudah setengah baya, ketika menghadapi Xia Qingyue, matanya masih tidak berani melakukan kontak dengan miliknya. Dia diam-diam menghela nafas di kepalanya. Kemudian, saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Heimu Qingya, kemarahan langsung menyebar ke seluruh wajahnya. Heimu Qingya, kamu pria kecil. Saya sudah lama tahu nama Anda yang tercela, namun, saya tidak pernah menyangka bahwa Anda benar-benar bisa tercela dan tak tahu malu sejauh ini. Kemasyhuran Grand Wake Clan kami setara dengan Blackwood Stronghold Anda dalam beberapa tahun terakhir, pada dasarnya merupakan penghinaan besar. Su Hengshan kemudian mengalihkan pandangannya lagi, memandang ke arah Su Wangji, dan berkata, Grand Elder, kejadian sebelumnya, kamu juga sudah melihatnya dengan jelas. Su Hengyue telah berhubungan dengan orang seperti itu. Bukan hanya dia dicurigai mengkhianati klan kita, dia bahkan lebih mengolok-olok kita semua. Dan Anda, sebagai penatua kita, sebenarnya berdiri di sisinya. Meskipun saya klan master, saya juga junior Anda. Saya telah bertahan berulang kali. Bahkan ketika Su Hengyue mengecam saya berkali-kali, saya tidak pernah membalas. Namun, hari ini, saat itu,
Ketika Blackwood Stronghold memiliki niat untuk menculik Linger, saya masih bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda orang-orang tidak tahu tentang masalah ini. Namun, baru saja, ketika Hei Muqingya tiba-tiba bergerak untuk menyerang menantu saya, tidak hanya kalian tidak menghentikannya, kalian masih terlihat tenang dan berperilaku santai. Grand Elder, Su Hengyue, meskipun saya benar-benar tidak ingin melihat konflik internal di dalam klan kita, dan memiliki orang-orang dengan niat buruk untuk membuat lelucon dari kita, aku juga bukan harimau yang tidak bertaring. Di Grand Wake Klan saat ini, pada akhirnya, aku masih memanggil tembakan terakhir. Petik 2. Cukup, ekspresi Su Wangji sangat jelek. Dia melirik Hei Muqingya yang tangan kanannya masih gemetaran, dan Su Haoyu yang jatuh di tanah karena cedera berat. Dia kemudian menepuk sandaran tangan dan berdiri. Insiden hari ini akan berakhir di sini. Heng Yue, bawa Haoyu pergi. Ekspresi Su Hengyue berkedut. Dia memelototi Su Hengshan dan Yun Ce dengan kejam, menyuruh para murid di belakangnya membawa Su Haoyu yang kedinginan, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai pergi dengan penuh kebencian. Kata-kata Su Hengshan benar, pada akhirnya dan saat ini, dia masih membuat panggilan terakhir di Grand Wake Clan. Alasan mengapa dia berani datang ke sini begitu agresif hari ini, adalah karena ketergantungan terbesarnya pada bakat Su Haoyu yang tak tertandingi. Pada titik ini saja, dia telah mendapatkan dukungan dari sejumlah besar orang di klan. Ditambah dengan kekuatan Blackwood Stronghold, itu sudah cukup untuk memberi Su Hengshan tekanan besar. Namun, dia tidak pernah menyangka, saat ini sedang terjadi, Yun Ce acak sebenarnya akan dikenakan biaya. Alis Su Hengshan berkedut. Dia merentangkan lengan kanannya, namun, setelah merentangkannya di tengah jalan, dia menariknya lagi. Sambil menahan amarahnya yang mendidih, dia membiarkan mereka melakukan persiapan untuk pergi. Dan pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba bergema. Tunggu sebentar. Yun Ce mengambil langkah ke depan, dan dengan dingin menatap Hei Muqingya yang memiliki ekspresi kaku. Tempat ini bukan wilayah saya, jadi tidak benar-benar cocok bagi saya untuk mengatakan kata-kata seperti, kalian pikir kamu bisa datang dan pergi sesuka hati, namun. Tuan Benteng Blackwood, fakta bahwa kamu mencoba membunuhku lebih awal, bisa apakah Anda berpikir itu akan berakhir seperti ini? Mata Hei Muqingya menyipit, dan mulai tertawa dingin. Apa, Anda masih berpikir untuk menahan saya di sini? Pada saat ini, meskipun Hei Muqingya tertawa dingin dari bibirnya, tubuhnya tidak merasa sedikit pun nyaman. Punggungnya bahkan seluruhnya tertutup keringat dingin sejak tadi. Kelima jarinya di tangan kanannya tidak hanya patah, ia bisa merasakan gumpalan energi yang sangat dingin mengalir di seluruh tangan kanannya. Gumpalan energi dingin ini seperti belati es, untuk setiap detik mereka mengalir, seolah-olah selusin belati mencungkil masuk dan keluar dari tangannya, menyebabkannya merasakan sakit yang menusuk jantung. Namun, bahkan ketika dia menggunakan semua kekuatannya, dia masih tidak dapat memaksa satu helai dari energi dingin ini. Dia adalah orang yang ingin segera meninggalkan yang paling, karena, menghadapi Xia Qingyue, rasa takut yang mendalam sudah tumbuh dalam hatinya. Tetap di sini, hahaha, Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Hanya dengan wajah jelek dan menyeramkan Anda, jiwa tercela dan tak tahu malu, saya bahkan akan takut bahwa terlalu kotor untuk membuat Anda tetap di sini sebagai makanan bagi lalat rumah. Saya hanya berharap Anda membayar hutang yang semestinya Anda miliki sebelumnya. Yun Ce menoleh, dan berkata dengan tegas. Tentu saja, ini hanya dendam pribadi antara Hei Muqingya dan aku, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan klan Grand Wake. Setelah mengatakan sampai di sini, Yun Ce tiba-tiba mengangkat tangannya, mengarahkannya ke Hei Muqingya, dan berkata dengan ekspresi marah. Qingyue istriku, itu dia. Sebelumnya, dia benar-benar tergerak untuk membunuhku. Kebencian ini karena usahanya untuk membunuh suamimu, bahkan jika aku bisa menanggungnya, kamu tidak bisa menanggungnya, kan? Petik 2. Bulu mata Xia Qingyue sedikit terangkat, sepasang matanya yang dingin sudah terkunci pada Hei Muqingya. Sebelum Hei Muqingya dapat berbicara, pita bunga salju es Phoenix di tubuhnya tiba-tiba berayun dengan kecepatan kilat, dan langsung menyapu dada Hei Muqingya. Sepasang mata Hei Muqingya tenggelam, dan menggeram. Sombong junior, kamu pikir aku takut padamu? Petik 2. Telapak tangan Hei Muqingya bergerak. Dengan tombak besi hitam di tangan, tombaknya memuntahkan pusaran hitam raksasa di tengah geramannya, mengambil Ice Phoenix Snowflower Ribbon yang tampaknya tak berdaya. Ini adalah kekuatan yang berasal dari ahli mendalam langit, dan orang-orang di dekatnya, yang sedikit dekat dengannya, semua menderita sesak napas karena tekanan, dan beberapa bahkan mati lemas. Ses. Saat Ice Phoenix Snowflower Ribbon melakukan kontak dengan tombak black metal, suara merobek telinga berdering. Pusaran yang membawa sejumlah energi raksasa itu seperti sepotong jaringan yang terkoyak-koyak, lotus es yang mekar tiba-tiba menghancurkan tombak sambil menuju langsung ke arah Hei Muqingya. Ekspresi Hei Muqingya memucat karena terkejut, dan buru-buru mundur. Orang-orang di sekitarnya tampak lebih tercengang. Serangan Hei Muqingya sebelumnya, dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya, namun, gadis ini sebenarnya meledakkannya dengan satu pukulan. Aku akan membantumu. Melihat bahwa situasinya semakin buruk, Su Hengyue dengan cepat membungkukkan tubuhnya, dan menikam pedangnya ke arah Ice Phoenix Snowflower Ribbon. Dua kekuatan yang berada di antara 10 ahli Sky mendalam tertinggi di sungai, benar-benar bekerja sama untuk melawan sebuah gadis remaja yang baru berusia 17 tahun. Semua orang belum pernah melihat, atau mendengar adegan seperti itu sebelumnya, dan itu hanya bisa digambarkan sebagai tidak terbayangkan. Namun, ekspresi Xia Qingyue tidak bergerak sedikit pun, dan hanya gerakan tangannya yang sedikit berubah.
Seketika, Lotus Es Spiral membelah dua, dan menabrak Heimu Qingya dan Su Hengyue masing-masing. Ping! Blok Su Hengye sama sekali tidak berguna. Saat pedang panjangnya membuat kontak dengan Lotus Es, bahkan lengannya pun tersegel dalam es. Dari dua teratai es, satu di antaranya menempel di dada Heimu Qingya, sementara yang lain menempel di dada Su Hengyue, lalu meledak pada saat bersamaan. Keduanya berteriak pada saat yang sama dan terbang ke arah yang berlawanan, menabrak 7 atau 8 murid Blackwood Stronghold, dan menyebabkan mereka pingsan di tempat. Tubuh mereka benar-benar ditikam dengan bunga es yang hancur yang menyebabkan luka menusuk yang tak terhitung jumlahnya. Setengah dari tubuh mereka disegel dalam es, dan mereka pada dasarnya tidak dapat bergerak untuk sesaat. Ketika mereka berbaring di tanah, ekspresi mereka benar-benar tidak bernyawa. Mereka pada dasarnya tidak mau percaya semua yang telah terjadi. Bukan hanya mereka, Su Hengshan, Su Wangji, dan bahkan Yun Ce, menatap dengan ekspresi tercengang. Dua ahli di tahap awal mendalam Sky, puncak kekuatan di seluruh Sungai Timur, sebenarnya, oleh seorang gadis remaja. Dikalahkan sangat dengan satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan. Ketika Xia Qingyue mendorong Heimu Qingya sebelumnya, Yun Ce sudah menentukan bahwa setelah dia selesai memurnikan pelet jantung Kaisar Awakening, kekuatannya pasti melebihi Heimu Qingya. Tidak hanya dia bisa memasuki alam mendalam Sky, dia mungkin telah melompat ke tahap pertengahan alam mendalam Sky. Namun, dia pasti tidak pernah mengira bahwa, ketika menghadapi serangan gabungan dari dua ahli di alam mendalam Sky, Heimu Qingya dan Su Hengyue, dia sebenarnya hanya menggunakan satu langkah untuk mengalahkan mereka. Bahkan jika itu adalah seseorang di pertengahan tahap alam mendalam Sky, pada dasarnya tidak mungkin untuk melakukan sesuatu seperti ini. Mungkinkah itu, Xia Qingyue saat ini, sudah pada tahap akhir dari Sky mendalam realm? Jasmine, apa tingkat kekuatan mendalam Xia Qingyue saat ini? Tanya Yun Ce dengan sedikit bergetar. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Sky Poison Pearl, peringkat kelima di antara Heavenly mendalam Treasures, penyempurnaan sempurna untuk tingkat yang ekstrim. Di semua ribuan besar dunia, hanya Sky Poison Pearl yang mampu melakukan ini. Bahkan suara Jasmine membawa sedikit kejutan. Kekuatan mendalamnya saat ini, telah melangkahi Sky mendalam, dan berperingkat di alam Kaisar yang mendalam. Dia bahkan telah melampaui Chu Yuechan, dan telah mencapai tingkat kedua dari Emperor Relaun Realm. Petik 2. Saat ini, dua di tingkat kedua alam mendalam Sky ini tidak berbeda dari bayi yang baru saja belajar cara berjalan di depannya. Jika dia tidak menahan diri, dua orang ini akan menjadi partikel es. Yun Ce. Yun Ce. Yun Ce, apa yang kau katakan? Bab 270 Kekuatan Pinjam untuk Membangkitkan Rasa Takut. Menurut kata-kata Jasmine sebelumnya, penggunaan Kaisar Awakening Heart Lotus memungkinkan seorang ahli dari alam mendalam bumi untuk langsung melompat ke alam mendalam langit. Namun, Kaisar Awakening Heart Lotus yang dikonsumsi Xia Qingyue disempurnakan oleh Sky Poison Pearl, efektivitasnya harus beberapa kali lebih kuat daripada legenda yang dinyatakan. Yun Ce memikirkan kemungkinan bahwa dia mungkin langsung melompat ke tahap pertengahan alam mendalam langit. Dan mungkin bahkan tahap pertengahan hingga akhir. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa dia bisa melintasi dua alam utuh dari alam mendalam bumi ke alam yang namanya menyebabkan orang bergetar, alam Kaisar yang mendalam. Dia menjadi identitas yang tak terhitung banyaknya dilihat orang, sebuah singgasana. Singgasana perempuan yang baru berusia 17 tahun. Ini, terlalu konyol, benar, Yun Ce mengerang pada dirinya sendiri. Konsep macam apa itu Emperor Relaun Realm? Di seluruh Kekaisaran Angin Biru, jumlah singgasana yang digabungkan tidak melebihi 10 orang, tetapi 10 ini adalah eksistensi yang berada di puncak, wilayah puncak dalam Kekaisaran Angin Biru. Setiap dari mereka memiliki reputasi yang jauh melebihi Blue Wind Emperor. Dan di antara Thrones ini, yang termuda awalnya adalah Ling Yuefeng dari Heavenly Sword Villa, kemudian, karena beberapa kebetulan, orang yang awalnya memiliki setidaknya 10 tahun lagi sampai menerobos, Chu Yuechan, langsung menerobos karena Yun Ce memberikan Dragon yang kepadanya, sehingga menggantikan Ling Yuefeng sebagai tahta termuda. Tapi Xia Qingyue baru berusia 17,5. Ini jauh melampaui dilebih-lebihkan, itu mungkin juga cerita yang fantastis. Di Kekaisaran Angin Biru, ini sepenuhnya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan mungkin mustahil. Dan di wilayah Sungai Timur negara Supwake, Singgasana adalah dewa, dewa yang bisa menghancurkan segalanya. Meskipun wilayah Sungai Timur dari negara Supwake tidak memiliki tingkat tertinggi dari bidang mendalam, itu juga tidak rendah, namun, sudah ada 300 tahun sebelum kemunculan tahta sebelumnya. Dalam sejarah, yang muncul sebelumnya berusia lebih dari 70 tahun. Kekuatan yang diperlukan untuk pergi dari alam mendalam langit ke alam mendalam kaisar membutuhkan 10 kali jumlah yang dibutuhkan untuk pergi dari alam mendalam bumi ke alam mendalam langit. Terobosannya yang menakjubkan, mungkin terkait dengan tubuh 9 mendalamnya yang sangat indah. Jasmine berpikir keras, tapi ini tidak didengar oleh Yun Ce. Para ahli di sisi Blackwood Stronghold dan Su Hengyue, termasuk Su Wangji, awalnya ingin mengambil tindakan, tetapi setelah melihat Heimu Qingya dan Su Hengyue dikalahkan secara instan, itu sama seperti jika kepala mereka telah dihancurkan. Mata mereka terbelalak lebar dan mereka sangat gemetar. Ekspresi berlebihan itu seperti mereka telah melihat hantu di siang hari bolong. Mulut Su Hengshan terbuka lebar, dia juga terkejut sampai otaknya menjadi bodoh. Setelah beberapa lama, dia dengan ringan bergumam pada Yun Ce, adik kecil Yun, bolehkah aku bertanya tentang tingkat kultivasi wanita saat ini? Oh,
Yun Ce mengangkat alisnya. Dengan menggunakan suara yang cukup keras, dia menjawab dengan santai yang tak tertandingi, bakat istri saya begitu-begitu. Dia sudah 17 tahun ini, tetapi dia hanya melayang ke tingkat kedua dari Kaisar Mendalam Realem. Bahkan mengatakan ini mungkin membuat semua orang mengejek kita. Petik 2. WUT. Kata-kata Yun Ce seperti petir yang meledak di samping telinga semua orang dan membuat mereka bergidik. Ekspresi ketakutan lahir dalam tatapan mereka yang melirik Xia Qingyue. Su Wanji sangat terkejut sehingga pantatnya jatuh kembali ke kursinya. Biasanya, jika seseorang mengatakan bahwa seorang gadis berusia 17 tahun memiliki tingkat kultivasi realem kaisar, semua orang akan memperlakukan mereka seperti orang gila. Namun saat itu, mereka jelas melihat kekalahan simultan dari dua ahli yang kuat di Sky Profound Realm oleh tangannya, dengan mata mereka sendiri. Ini adalah kekuatan yang hanya mungkin dalam tahap akhir dari Sky Depound Realm. Gadis ini mungkin adalah singgasana asli berusia 17 tahun. Suasana di tempat kejadian berubah dengan cepat. Perhatian semua orang terfokus pada Xia Qingyue. Keterkejutan yang dibawanya menyelimuti segalanya. Segala macam dendam yang terjadi sebelumnya dalam menghadapi guncangan hebat ini praktis bisa diabaikan. Melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, hati Yun Ce mulai meratap. Ini adalah manfaat dari kekuatan absolut. Ketika ada kekuatan penghancur absolut, ada kendali penghancuran absolut. Orang akan takut, menghormati, menyembah dan melayani. Tidak ada yang berani menggertak, berteriak, menganiaya, atau membunuh. Untuk benar-benar mencapai perlindungan diri dan melindungi orang-orang di sisi Anda, memiliki kekuatan absolut adalah satu-satunya solusi. Yang lainnya adalah keberanian. Ini adalah sesuatu yang Yun Ce selalu perjuangkan dengan sekuat tenaga. Jika dia tidak menggunakan pil kebangkitan hati kaisar pada Xia Qingyue dan menggunakannya pada dirinya sendiri sebagai gantinya, maka kekuatan yang dia miliki hari ini mungkin. Di realem kaisar, pada saat itu, ketika ia awalnya berada di alam mendalam dasar, usaha keras, kultivasi, dan waktu terobosan menjadikan dunia ini dongeng absolut, ia bahkan tidak memikirkan ranah ini saat itu. Hari ini, bahkan sebelum 2 tahun berlalu, dia sudah berdiri di samping singgasana yang sebenarnya, dan pada saat yang sama, mengadakan pertemuan singkat dengan kekuatan semacam itu. Melihat Xia Qingyue di sisinya, hati Yun Ce bergerak sedikit, tapi dia tidak memiliki setitik penyesalan, dan tidak memikirkan sedikit pun tentang apa yang mungkin dia peroleh dan hilang. Fakta bahwa Xia Qingyue adalah istrinya sudah cukup. Melihat Hei Muqingya sedang dibantu oleh dua pengawalnya, tatapan Yun Ce merosot, dan dia tanpa perasaan tertawa, Hei Muqingya, hutang menangkap tunanganku, Sulinger, dan mencoba membunuhku, pernahkah kau berpikir baik tentang bagaimana Anda akan membayar saya dan ayah mertua saya? Hei Muqingya menghirup udara besar. Energi dingin yang beredar di dalam tubuhnya membuatnya berharap bahwa dia sudah mati. Dia mengertakkan gigi dan menjawab dengan marah, pembayaran. Jika kamu punya nyali, bunuh saja aku. Petik 2. Membunuhmu. Kamu pikir aku tidak akan berani? Wajah Yun Ce langsung berkabut, ayah mertuaku adalah klan terhormat, dia harus mempertimbangkan semuanya dari perspektif yang lebih besar. Bahkan jika Anda mengambil tindakan terhadap Sulinger, dia mungkin akan khawatir dengan masalah Anda. Namun, saya berbeda. Anda hanya sangat kecil Blackwood Stronghold Master. Membunuhmu tidak berbeda dengan membunuh seekor anjing. Qingyue istriku, bunuh dia. Petik 2. Kata-kata Yun Ce ini dengan kejam mengingatkan semua orang, dan membuat mereka secara bersamaan berpikir, untuk dapat menumbuhkan kekuatan seperti itu di usia muda, pasti ada kekuatan menakutkan yang mendukung mereka. Sekte tempat mereka berasal, tingkat mereka berada, begitu tinggi sehingga mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memandang mereka. Kemudian untuk level mereka, mungkin membunuh Tuan Benteng Blackwood benar-benar tidak berbeda dengan membunuh seekor anjing. Xia Qingyue yang terbangun sangat patuh terhadap Yun Ce. Ketika Yun Ce mengucapkan kata-kata itu, energi dingin mengalir keluar dari tubuhnya dan lotus halus mekar di tengah telapak tangannya. Kemudian, dengan tarian jari-jarinya, tiba-tiba terbang ke arah Hei Muqingya. Diikuti oleh niat membunuh dingin tulang, aliran energi dingin menyerang wajahnya. Serangan ini menyebabkan jiwa Hei Muqingya meninggalkannya. Kata-kata yang dia katakan sebelumnya hanyalah kata-kata dengki yang dia katakan tanpa berpikir. Setelah dia selesai, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak menghadapi klan Grenwake, tetapi singgasana yang bukan milik klan Grenwake sama sekali. Jika singgasana ingin membunuhnya, apa yang harus mereka takuti? Cahaya dingin dari teratai es yang menari tampak sangat indah, tetapi ketika mendekat, semua rambut di tubuhnya berdiri. Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa jika dia menyentuh lotus es itu, dia pasti akan mati tanpa peluang untuk cacing. Di bawah ancaman kematian, Hei Muqingya berteriak aneh. Di bawah kondisinya yang serius, dia menggunakan lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya untuk melarikan diri ke belakang dengan kecepatan yang luar biasa seperti seekor belalang, untuk menghindari teratai es yang berasal dari Xia Qingyue, namun, dia mendarat di tanah seperti anjing mati, dan tidak mampu berdiri bahkan setelah beberapa saat yang lama. Sebagai master pegangan dari Benteng Blackwood, dia adalah seorang ahli dari alam mendalam Sky. Mungkin dia tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa suatu hari dia mungkin berada dalam kondisi yang menyedihkan. Alis Xia Qingyue bergerak sedikit. Saat dia membalikkan tangannya yang seputih salju, teratai es lain mekar dari telapak tangannya. Teratai es dari sebelumnya itu dengan jelas memberitahu semua orang bahwa bahkan bagi Blackwood Stronghold Master, yang memerintah sungai di timur, dia bisa membunuh mereka selama dia mau tanpa sedikit pun keraguan.
Ketika Lotus Es kedua mekar, semua wajah mereka yang menjadi anggota Blackwood Stronghold mengalami perubahan besar. Su Wangji dengan ganas berdiri dan meraung dengan suara lamanya, berhenti. Jangan lakukan hal-hal yang mutlak, kalau tidak. Petik 2. Kalau tidak apa, Yun Ce mengangkat alisnya dan menatapnya sambil dengan dingin berkata, ketika dia ingin membunuhku, kamu menyaksikan dari samping. Ketika kita ingin membunuhnya, kamu keluar menggerutu. Ah, ayah mertuaku dan tunanganku, Su Ling'er, semuanya adalah orang-orang dari klan Grand Wake. Ketakutan akan kematian adalah naluriah. Sebagai penatua, dia biasanya mengendarai mobil dengan kasar terhadap orang-orang dan menikmati posisi menyendiri. Dia tidak pernah mengalami ancaman kematian yang sebenarnya, ini adalah pertama kalinya mutlak dan asli. Menghadapi ancaman kematian seperti itu, yang disebut sebagai tulang punggung dan keberanian, semua menjadi ketakutan paling dingin. Dia bergidik di seluruh dan tidak berani berbicara setengah kata lagi. Jujur saja, Su Hengshan bisa dikatakan sangat santai dan menyenangkan saat ini. Heimu Qingya adalah musuh bebuyutannya, dan dia tidak pernah bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Sebagai Grand Elder, Su Wangji tidak pernah memperhatikannya. Bahkan jika dia marah, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah bertahan. Saat ini, melihat Heimu Qingya dan Su Wangji, yang diam karena takut, dia memiliki kesenangan luar biasa di dalam hatinya. Namun, dengan sifatnya, dia secara alami tidak ingin melihat sesuatu menjadi ekstrim. Dia datang dan menepuk bahu Yun Ce, menggelengkan kepalanya untuk berkata, adik laki-laki Yun, lepaskan saja. Meskipun Heimu Qingya tercela, ia masih memiliki reputasi luar biasa di sungai sebelah timur. Jika dia terbunuh seperti ini di dalam klan Grand Wake, pada akhirnya akan agak merepotkan. Dia telah menderita cedera parah sekarang, dan sepertinya dia tidak memiliki kesempatan untuk pulih bahkan dalam waktu setengah tahun. Biarkan dia membayar harga, dan kemudian biarkan dia pergi. Petik 2. Yun Ce tidak merasa bahwa itu tidak biasa sama sekali bagi Su Hengshan untuk mengatakan sesuatu seperti ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, ayah mertua, Su Ling'er dan saya mengumumkan pertunangan kami di depan semua orang. Mengapa Anda masih memanggil saya, Little Brother Yun, itu terlalu tidak layak. Jika Anda tidak suka memanggil saya menantu, ayah mertua dapat memanggil saya Yun Ce secara langsung, atau CR. Petik 2. Su Hengshan menatap kosong. Melihat penampilan Yun Ce, dia jelas menaruh pertunangan hari ini sepenuhnya dan dengan tulus ke dalam hatinya. Dia mulai tertawa, lihatlah aku, dengan hanya pertunangan di pikiranku, aku benar-benar lupa mengubah cara aku memanggilmu. CR, kata-kataku sebelumnya, apa yang kamu rasakan tentang mereka? Petik 2. Yun Ce tersenyum dan berkata, karena ayah mertua telah berbicara, Cir akan secara alami mematuhi. Hanya, harga seperti apa yang diinginkan ayah mertua untuk dia bayar. Petik 2. Pikiran Heimu Qingya sudah meregang sampai batas dan keringat dingin menetes dari dahinya. Mendengar percakapan mereka, pikirannya bergetar. Dia dengan cepat mengambil cincin spasial dan melemparkannya ke Su Hengshan tanpa mengatakan sepatah kata pun dalam proses. Untuk hidup, dia tidak punya pilihan untuk melunakkan, dan menyerahkan, harga, di depan semua orang. Di bawah aib ini, dadanya ingin pecah, tetapi dia masih tidak bisa mengatakan apa-apa. Su Hengshan mengambil cincin spasial dan menyapu dengan kekuatan yang mendalam. Ada 3 tumpukan Purple Cloud Profound Iron di sana. Dengan kelangkaan Purple Cloud Profound Iron, ini praktis merupakan hasil panen Blackwood Stronghold selama setahun penuh. Dia mengangguk dengan kepuasan dan melambaikan tangannya ke arah Heimu Qingya, karena Tuan Benteng Blackwood begitu ramah, maka Su ini juga tidak sopan. Semoga perjalananmu menyenangkan, aku tidak akan mengirimmu pergi. Dada Heimu Qingya dengan kasar naik turun. Lalu, matanya terbalik, dan dia langsung pingsan. Kedua pengawalnya segera membantunya berdiri dan menatap Xia Qingyue dengan tatapan ketakutan dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Para murid Blackwood Stronghold yang menemani mereka semua mengikuti di belakang dan pergi dengan sedih. Yun Ce diam-diam menghela nafas lega di hatinya. Lalu, dia menatap Xia Qingyue dengan mata bersyukur. Pada saat dia bertemu dengan Su Ling'er, seluruh dunianya dipenuhi dengan melankolis dan murka. Dan dikombinasikan dengan status Su Ling'er, orang dapat membayangkan bahwa dia, pada saat itu, pasti telah mengalami perubahan besar dalam keluarganya dan segala macam keputusasaan. Yun Ce tidak pernah tahu dari awal sampai akhir hanya bencana seperti apa yang ditemui keluarganya. Namun, melihat Su Ling'er yang sibuk, tidak terkendali dan riang hari ini, dia tidak pernah ingin dia mengulangi kehidupan yang dia miliki di masa lalu. Akibatnya, dia meminjam kekuatan absolut Xia Qingyue hari ini dan menggunakan kata-kata dan tindakan kejamnya untuk membantu klan Grand Wake membangun kekuatan yang menakutkan, menciptakan fasad pendukung kuat untuk semua orang yang memiliki niat jahat terhadap klan Grand Wake. Meskipun mengandalkan fasad jangka pendek dengan harapan bahwa klan Grand Wake tidak akan jatuh ke nasib sebelumnya terlalu naif, ini adalah satu-satunya hal yang Yun Ce bisa lakukan. Meskipun ini hanya dunia mimpi, setelah 24 jam, semuanya akan berubah menjadi apa-apa. Tapi dia melakukan semua yang dia bisa untuk Ling'er hanya karena cintanya kepada Su Ling'er, dan rasa malu di kedalaman hatinya.